Kamu mengambil pekerjaan untuk membantu sahabatmu, Qin Shou, dalam memperluas peternakan babi keluarganya. Menghadapi risiko dipotong jam kerja oleh mandor. Menemaninya untuk ikut audisi, suara yang bagus. Namun, dia langsung disingkirkan. Sementara itu, kamu justru menjadi terkenal setelah menyanyi. Menjadi legenda dalam dunia pekerja kasar. Di lokasi audisi, suara yang bagus, yang luar biasa. Kamu sedang makan es krim. Qin Shou, bukankah sudah dijanjikan aku akan menemanimu audisi? Pekerjaan memperluas peternakan babi keluargamu akan aku kerjakan. Jangan curang. Baiklah. Zhao Deju, kamu, cepat hafalkan liriknya sekali lagi. Kita segera akan tampil. Keluarga Qin Shou memiliki peternakan babi. Dapat dibilang kaya raya. Namun, Qin Shou yang rebel merasa malu berkaitan dengan babi. Dia hanya ingin menjadi bintang. Tunggu sampai aku terkenal. Kamu bisa ikut bersamaku. Jika kamu menjadi bintang, kamu bisa membuka peternakan babi yang 10 kali lebih besar dari milik ayahmu. Aku akan mengerjakan proyek untukmu. Astaga. LZ sudah terkenal begitu hebat. Sudah tidak usah membuka peternakan babi. Tidak memelihara babi. Kalau begitu, pelihara apa? Para pemuda dan pemudi tampan yang datang untuk berkompetisi. Melemparkan tatapan tidak suka kepada kalian. Terkadang diselingi dengan suara ejekan. Lihatlah dua orang udik itu. Meskipun ini adalah seleksi awal. Tapi tim acara benar-benar tidak punya batasan, ya? Semua orang norak dimasukkan. Di lokasi audisi, 4 juri duduk berjejer. Dengan ekspresi serius yang menunjukkan kelelahan yang dalam. Saat ini, di atas panggung, seorang gadis sedang bernyanyi. Senyummu hadir di pagi, hatiku tenang, tak ingin pergi. Bel telah dibunyikan. Seorang juri pria berambut putih menggaruk telinganya dan berkata, "Sudah cukup, silakan turun." Gadis itu tampil dengan ekspresi serius. "Tidak, guru. Kalian belum mendengar penampilan saya yang selanjutnya. Ini adalah cara menyanyi dengan klimaks anti-klimaks. Selanjutnya, kakek, ini adalah kecemburuanmu. Saya ingin mengajukan keluhan kepada Anda. Teruskan saja." Juri berambut putih memegang kepala dengan kedua tangan. Tangan bergetar. "Sutradara, ganti kamera. Kita istirahat selama 3 menit sebelum melanjutkan." Juri pria lainnya, Yi Feng, melihat seniman senior, Chen Bosong, sudah diambang kehancuran. Segera menghentikan program sementara. Leng Ba segera menyerahkan sebotol air kepada Tuan Chen di sampingnya. "Jangan marah, Tuan. Ini audisi terbuka. Tak terhindarkan kita akan menemui beberapa peserta yang aneh. Tidak perlu mempermasalahkan mereka." "Tidak apa-apa." Leng Ba segera memberikan sebotol air kepada Chen di sebelahnya. "Biarkan saya tenang sejenak." Chen Bosong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah membangun mental sejak lama, namun dia tetap meremehkan kekuatan para peserta. Penonton di ruang siaran sudah tertawa terbahak-bahak. Orang lain harus membayar untuk menyanyi. Peserta di sini nyanyi bisa mengancam jiwa. Saat ini, karena para juri sedang istirahat, tim acara pun mengalihkan kamera ke lokasi pemilihan. Alangkah beragamnya ekspresi ini. Beberapa orang mulai membuka suaranya. "Kamu sudah gila?" Ada yang masih merias wajah. Akhirnya, kamera mengarah pada kalian yang duduk di lantai. Seorang pangkampungan. Seorang pekerja retro. Kombinasi kalian berdua sudah cukup aneh. Kalian yang sudah muncul di layar langsung tidak menyadarinya. Masih menikmati masa depan. Kenapa kamu tidak mengerti? Ketika jadi bintang besar, saya tidak akan beternak babi lagi. Kamu juga tidak perlu kerja berat lagi. Jika kamu pernah menjilat es krim, aku rasa memelihara babi lebih cocok dengan karaktermu. Kentut. Aku pasti akan lolos ke babak berikutnya. Apa sih enaknya jadi bintang? Pikirkan saja. Jujurlah, Qin Shou. Dengan suara jelekmu itu, masih mau datang ke acara suara super untuk bernyanyi. Kamu sudah gila, ya? Qin Shou terdiam dalam pikirannya. Coba saja. Bagaimana jika juri juga gila? Haha. Chen Bosong hendak minum air. Langsung menyemprotkan air. Ini benar-benar gila dan menyedihkan. Apakah tempat ini dianggap seperti toilet umum? 3 orang lainnya juga tidak jauh berbeda. Leng Ba tertawa sampai perutnya sakit. Air mata sampai keluar. Penonton yang menonton siaran langsung juga tertawa sampai sesak napas. Seketika komentar penonton langsung ramai bertebaran. 2 orang ini pasti diundang oleh tim acara sebagai bahan candaan, kan? Anak lelaki berambut pendek ini baru saja selesai mengangkat batu bata dari lokasi konstruksi. Ya, kamu bilang kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Harus menyanyi juga, ya? Tidak bisa masuk universitas. Kamu pulang dan buka peternakan babi bersama ayahmu. Itu juga tidak buruk. Lihatlah, beternak babi juga bisa menjadi usaha yang baik. Membangun dan memperkuat usaha. Menciptakan kejayaan baru. Saya rasa ayahmu juga berpikir seperti itu. Bukankah dia pernah memberikanmu buku profesional? Apa namanya ya?
Perawatan pasca kelahiran untuk induk babi. Benar, kan? Tepat sekali. Saya hanya suka bernyanyi. Saya adalah orang yang ingin menjadi bintang. Siapa yang mau menyanyi jika dia orang serius? Di layar siaran langsung nasional. Komentar penonton langsung sudah gila. Suasana sangat meriah. Apakah saya menonton acara suara yang palsu? Ini pasti seorang komedian yang ceria, kan? Saat itu, suara petugas mulai terdengar. Peserta nomor 801 mulai tampil. Anda yang sedang mendalami filsafat kehidupan, langsung berdiri, berlari ke ruang audisi sambil memegang gitar. Halo, juri yang terhormat. Saya bernama Kin Show. Lagu yang akan kami tampilkan adalah tentang melahirkan babi betina. Bukan itu. Itu semacam Jai Bao. Hahaha. Leng Ba menutup mulutnya, tertawa hingga seluruh tubuh bergetar. Tidak bisa lagi. Sudut mata saya terkena makeup. Kamu mendekat ke mikrofon, menghisap es krim dan berkata, kita yang dulu. Benar. Kita setelah melahirkan. Kualitas mental selalu menjadi kelemahan Kin Show. Dia sebenarnya mendaftar untuk ikut lomba sendirian. Tapi saat lomba tiba, dia ketakutan dan menggigil. Jadi dia terus membujukmu untuk datang menemaninya. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang polos. Tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Kompetisi akan segera dimulai. Kin Show menyerahkan gitar padamu. Satu tanganmu memegang gitar. Satu tanganmu memegang es krim. Kin Show benar-benar bingung. Kenapa orang ini masih menjilati es krim? Gawat sudah, bro. Yi Feng berkata, peserta ini. Bukankah seharusnya kamu membuang es krim itu sebelum mulai bernyanyi? Atau kamu bisa langsung turun dan makan es krimmu? Dia merasa kalian tidak cukup menghormati juri. Jadi, ucapannya juga agak keras. Kamu dengan lambat melihat sekeliling. Tidak menemukan tempat sampah. Dan masih tersisa begitu banyak. Buang sayang sekali. Susah payah memaksa Kin Show untuk mentraktir. Lalu kamu berlari kecil menuju meja juri. Memberikan es krim kepada Leng Ba yang sedang mengusap sudut matanya. Tolong, bisa bantu saya pegang ini? Ah, Leng Ba hampir secara naluriah mengambil es krim. Dengan ekspresi yang tidak percaya. Siapa saya? Di mana aku? Apa yang saya lakukan? Dan yang lebih mengejutkan, es krim ini adalah rasa nanas. Bau sialan ini. Sebagai seorang pencinta makanan sejati, Leng Ba malah dengan sangat memalukan menelan air liur. Yi Feng menatap dengan bingung pada perilakumu yang aneh. Bahkan sampai lupa harus berkata apa. Bahkan penyanyi baru, Lin Fen, juga merasa heran banget. Mengalir perasaan kagum yang kuat. Astaga, ini adalah bintang wanita papan atas yang sebenarnya. Memberimu es krim. Kin Show memegang dahinya. Benar-benar habislah sudah. Mimpiku menjadi bintang. Para penonton di depan layar kembali heboh lagi. Komentar di layar bermunculan dari segala arah. Keren. Ini adalah seorang ahli. Kasihan Leng Ba yang malang. Jangan curi makannya. Jalur pemikiranmu yang sederhana. Tidak merasa ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Kembali ke panggung. Menggoyangkan gitar sembarangan. Kin Show menatap ke arah juri. Takutnya di detik berikutnya akan diusir dengan keras. Untungnya, meskipun juri terkejut, tetapi Leng Ba hanya bisa tersenyum pahit. Dan tidak menunjukkan ekspresi marah. Sedangkan kamu hanya memikirkan untuk segera menyelesaikan nyanyian dan kembali ke lokasi kerja. Kin Show menjadi penyanyi utama. Sementara kamu bermain gitar. Di atas langitku pejamkan mata. Angin bicara tentang harapan lama. Hentikan. Kin Show tidak bisa menghentikan dirinya. Secara refleks melanjutkan dua bait. Oh, masa muda. Menanam akar yang akan bertunas. Seolah disambar petir. Si bocah gemuk seolah mendengar suara mimpi yang hancur. Jangan bertunas. Lebih baik kembali memelihara babi. Meskipun kamu sengaja merendahkan suaramu. Tetapi kamu berbicara tepat di depan mikrofon. Jadi, seluruh rakyat negara ini mendengarnya. Penonton dengan komentar langsung tentu saja kembali berpesta. Grup ini terlalu lucu. Kedua orang ini memang tidak mengecewakan semua orang. Menyumbangkan sebuah pertunjukan bernyanyi yang bencana. Leng Ba juga tidak bisa menahan senyum pahit. Sudah mengganggu saya sepanjang hari. Cuma segini. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Bisa terbebas sekarang. Yang menghentikan kalian adalah musisi tua yang berambut putih. Musisi senior Chen Bosong. Kin Show, kan? Kamu tidak memiliki bakat menyanyi. Tapi suara pemuda yang mengiringi dan bernyanyi harmoni seharusnya bagus. Dia bisa mendengar bahwa si gemuk tidak bisa bernyanyi. Sementara itu, kondisi suaramu cukup bagus. Kamu dengan tenang meletakkan gitarmu. Tidak lulus, kan? Baiklah, kami memang begini. Tunggu sebentar. Tadi, nyanyikan dua bait lagu itu. Saya tidak bisa menyanyi. Saya biasanya tidak menyanyi. Siapa yang serius menyanyi? Tetapi, sang tua tampak sedikit kecewa.
Dia yang telah berkecimpung di dunia musik selama puluhan tahun. Dia tidak ragu bahwa suara yang didengarnya sangat fleksibel. Di atas panggung, Kin Show kembali bersemangat. Nyanyikan lagu yang kamu tulis sendiri. Ya, kamu juga bisa menulis lagu. Lagu itu, iya yang itu. Orang sepertiku yang begitu luar biasa. Awo, awo. Lagu itu. Itu disebut orang seperti saya. Peduli apa? Segera nyanyikan. Kenapa kamu memaksaku? Saya, orang yang serius, hanya ingin bekerja dengan baik. Di bawah tatapan tajam 4 juri. Kamu mengeluarkan sebuah ponsel dari saku celana pendekmu. Nokia bekas produksi tahun 2000. Melihat waktu. Kalau begitu nyanyikan 2 bait. Benar-benar serius. Ayo semangat. Keajaiban, orang serius akan bernyanyi. Lengba melihat es krim yang meleleh dan menetes. Dalam hati berpikir, kapan aku bisa mendapatkannya? Buang saja. Sepertinya tidak cocok. Pegang saja seperti itu. Ini benar-benar bukan perkara yang baik. Kamu kembalikan ponselnya. Memetik gitar. Dengan sengaja menurunkan suara dan mulai bernyanyi dengan santai. Dulu ku pikir aku bintang terang, langkahku pasti mimpi menjulang. Orang bilang aku penuh harapan, tapi dunia tak selalu ramah. Orang sehebat aku harusnya bersinar, bukan terombang-ambing di lautan sabar. 20 tahun lebih masih Chen Bosong tiba-tiba menatap dengan tajam. Tubuhnya condong ke depan, menjadi lebih fokus. Anak kecil ini punya sesuatu. Bukan hanya suaranya. Dibandingkan dengan komposisi lagu ini, suaramu yang tidak biasa justru tidak ada artinya. Lin Fen, juara ke-4 tahun lalu, mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah lagu yang ditulisnya sendiri. Sulit dipercaya. Tahun lalu dia juga menghadapi lawan yang menyanyikan karya asli. Namun meskipun itu adalah babak final, tidak ada peserta yang bisa menulis lagu sebaik ini. Lengba sejenak tertegun. Suara ini sangat memikat, membuat orang terhanyut tanpa sadar. Bahkan orang itu terlihat semakin tampan. Wajahnya cukup tampan. Hanya saja penampilan dan karisma membuat nilainya turun. Terutama matanya. Saat bernyanyi, tatapannya dalam. Bersinar dengan cahaya lembut. Sama sekali tidak seperti sebelumnya yang bodoh. Para penonton di depan layar. Bahkan mereka terpesona begitu kamu mulai bernyanyi. Ini adalah suara merdu yang sejati. Dan lagu ini benar-benar indah. Kenapa belum ada yang menghentikan? Tiba-tiba suaramu berubah. Suara naik dengan sedikit serak. Atau lusa datang jawabnya, tapi malam ini aku hanya manusia. Ketika lagu berakhir, semua menjadi sepi. Di layar siaran langsung Super Voice pertama. Selama 3 menit tidak ada komentar penonton. Mengguncang. Enak didengar. Lagu ini belum pernah didengar oleh siapapun. Kedalaman dan kesedihannya mengalir dari gaya bernyanyi kamu yang terlalu malas dan setengah hati. Rasa putus asa dan kompromi itu membuat pendengar merasakan resonansi yang tak tertandingi. Siapa yang bukan pemuda penuh semangat seperti dulu? Siapa yang bukan pengejar mimpi yang merasa luar biasa? Bahkan Kin Show di sampingnya juga memiliki mata yang berkabut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kamu menyanyikan versi lengkap. Tidak teriak dengan putus asa. Tidak menyayat hati. Seperti sebuah pertanyaan naif. Rasa yang bertahan lama. Lengba mengernyitkan dahi. Dia teringat akan liku-liku dan kebingungan yang dialaminya selama ini. Berkali-kali terjebak dalam duri saat mencari jalan masa depan. Rasa putus asa yang tanpa harapan dan tak berdaya. Dalam sekejap, dia bahkan lupa tentang es krim yang membuatnya merasa canggung. Keempat mentor, yang dipimpin Chen Bosong, tetap diam. Semua saling memandang. Dengan tatapan yang sama penuh kekaguman. Seolah-olah berkata bahwa mereka telah menemukan harta berharga. Iya, lagu yang bagus seperti ini. Benar-benar ditulis oleh pekerja muda yang terlalu berbakat ini. Layak untuk kartu pas. Jika ini tidak berhasil maju, berarti ada yang tidak beres. Orang serius, kamu membuat juri menangis. Kamu harus membayar ganti rugi. Apa yang bisa dibanggakan? Saya sudah menghabiskan setengah pak tisu.
Ini saja bisa dilakukan. Kamu yang di atas ada yang tidak beres. Mengingat cinta pertamaku. Dia sudah berhubungan dengan wanita lain. Setelah menyanyi, kamu lihat juri-juri tidak bereaksi. Tidak ada rasa frustrasi sama sekali. Lagi pula, kamu tidak pernah punya harapan sama sekali. Apalagi tidak pernah berpikir untuk terkenal dalam semalam. Siapa yang serius bernyanyi? Pekerjaan membangun itu lebih bermanfaat. Bahkan kamu jadi sedikit marah. Orang lain hanya menyanyi 2 bait lalu dihentikan. Mengapa pada giliranku tidak dihentikan? Akibatnya aku menyanyi dari awal sampai akhir selama 3 menit. Sudah. Terima kasih. Kamu anggukan kepala saja sudah seperti membungkuk. Lalu berjalan mendekat dan mengambil es krim dari tangan Lengba. Kenapa jumlahnya malah berkurang? Tatapanmu ke Lengba. Dengan sedikit keraguan. Lengba yang tersadar kembali. Wajahnya tiba-tiba memerah. Jangan-jangan dia curiga aku selingkuh. Apakah saya orang seperti itu? Aku bisa menahan diri sepenuhnya. Bagaimana? Dia terlihat sedikit tegang. Cuacanya panas. Santai. Apa maksud tatapanmu ini? Sebuah perasaan suka yang baru saja muncul. Langsung hilang. Orang ini bikin aku kesal. Kamu melirik Lengba lagi. Dalam hati berpikir dia adalah bintang besar. Harusnya dia mampu membeli es krim. Jadi dia berbalik dan menarik Qin Shou. Bersiap untuk turun panggung. Maju ke babak selanjutnya. Mengikuti kompetisi. Kamu bahkan tidak pernah memikirkan ini. Musim panas ini kamu adalah seorang pekerja yang terhormat. Di layar komentar mulai tanpa ampun mengejek Lengba selingkuh. Penonton yang ingin tahu kembali hidup. Terjadi keributan. Qin Shou yang ditarik turun panggung. Dalam hati dia juga penuh penyesalan. Dia tahu dia tidak memiliki bakat. Tapi kamu benar-benar bernyanyi dengan baik. Ya? Kenapa para juri tidak memberikan tanggapan? Sebenarnya, para juri awalnya terlalu terfokus mendengarkan. Kemudian kamu meragukan Lengba melakukan kecurangan. Membuat semua orang terpaksa tertawa dan menangis. Belum sempat memberikan penilaian. Sudah pergi saja. Yi Feng dan Lin Fen keduanya terkejut. Anak rambut pendek, seberapa baik kamu bernyanyi? Apa kamu tidak menyadari hal ini? Chen Bosong tidak bisa menahan senyumnya. Mengulurkan tangan untuk mengambil kartu PAS-nya dari meja. Kemudian mengangkatnya. Tunggu sebentar. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Lagunya juga ditulis dengan baik. Selamat kepada kamu. Kamu lolos ke babak utama. Kamu menjilati es krim. Dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi dengan kakek ini? Bukankah ini mengganggu pekerjaanku? Qin Shou melihatmu berdiri tertegun di sana. Dengan bersemangat berlari untuk mengambil kartu pas. Sambil bergumam. Zhao Deju merasa malu. Jadi, LZ tidak perlu memelihara babi lagi. Setelah audisi, kamu kembali ke rumah. Tiba-tiba suara sistem terdengar. Selamat, pemilik mendapatkan kartu pas. Silakan pemilik mengikat sistem sendiri. Masih harus mengikat. Meskipun kamu tidak pintar. Tapi sangat hati-hati. Ternyata di dalam sistem bisa membeli karya hiburan dari dunia lain. Tapi yang terpakai bukan poin dan bukan uang. Harus ditukar dengan IQ. Kamu ragu. Melihat IQ awalmu 87 poin di dalam sistem. Jika mengikat sistem yang buruk ini. Bukankah itu akan membuat IQ saya yang sudah tidak kaya menambah kesulitan? Tapi sistem bilang. Selama menyelesaikan tugas sistem, kamu bisa mendapatkan hadiah kecerdasan. Silakan pemilik ikut kompetisi suara luar biasa dengan lagu asli. Dan masuk 10 besar. Hadiahnya 20 poin kecerdasan. Hadiah uangnya berapa ya? Kamu membuka kartu pas. Melihat hadiah untuk 5 besar di kompetisi nasional yaitu 1.600.000, 400.000. Baiklah. Melihat bisa menjadi lebih pintar. Mulai besok jadi orang yang tidak serius. Kamu mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya, bernyanyi. Menjadi bintang, merilis album, tampil di acara varietas, dan lain-lain. Singkatnya, terlihat sedikit membosankan. Tentu saja tidak sepadat kerja angkat batu bata. Selamat, kamu mendapatkan paket pemula. Keterampilan pasif yang mengganggu segala hal. Ini apa? Kemudian kamu melihat harga lagu di toko sistem. Kepalamu berdenyut-denyut sakit. Satu lagu paling sedikit 5 poin IQ. Aku tidak mampu membelinya. Tiba-tiba kamu merasa sedikit takut karena belum masuk 10 besar. IQ-nya langsung turun ke level gorila. Semakin kamu berpikir semakin bingung. Dengan cepat, kamu tertidur lelap. Orang pintar sering mengalami insomnia. Kualitas tidur SZ tiada tanding di dunia. Malam semakin larut. Namun, di internet semakin aktif. Lagi pula ini adalah akhir pekan. LZ besok tidak masuk kerja. Setelah audisi hari pertama musim ke-6 Suara Hebat. Video kamu di program menjadi trending di Weibo. Berita utama langsung masuk trending. Dalam semalam menyebar ke seluruh negeri. Hampir semua orang yang mengikuti program ini. Semua orang tahu ada satu orang serius di wilayah barat. Entah itu cara berpakaianmu, cara berbicaramu, atau karisma yang kau miliki. Bahkan namamu sendiri. Semuanya sangat norak.
Standar gaya pekerja desa. Di internet ada sekelompok orang seperti itu, yang sangat mengagumi orang serius. Hanya dalam waktu sekitar 10 jam, sudah terbentuk sebuah komunitas penggemar yang tidak sedikit. Semua adalah penggemar setiamu. Mereka bahkan memberi nama komunitas penggemar ini. Nama yang nyaring, geng yang serius. Kedengarannya saja sudah nggak benar. Bahkan, mereka bahkan menyusun kutipan si cowok serius. Dan hal-hal tentang orang serius itu. Kutipan-kutipan terbaik dari Zenjing Ge adalah kalimat, siapa yang nyanyi kalau bukan orang serius? Hal-hal tentang orang serius yang paling menarik perhatian adalah, orang serius meminta Lengba untuk membawakan es krim untuknya. Dan sempat curiga bahwa orang lain itu mencuri makanan. Di bawah dorongan kelompok serius dan netizen yang antusias. Dalam semalam, kamu mendapatkan lebih dari 3 juta hati merah kecil. Bahkan berhasil masuk ke 10 besar. Hingga mengakibatkan peringkat ke-10 yaitu warga negara Xiao Zhen yang tampan terlempar dari 10 besar. Ini membuat para penggemar Xiao Zhen marah besar. Mereka secara terorganisir melancarkan serangan hebat terhadapmu. Kamu juga memiliki banyak penggemar. Jadi, setelah kepopuleran ini, sebuah perang besar dimulai lagi. Yang bernama Zheng. Kamu sudah tamat. Berani mengeluarkan uang untuk membeli trending topik. Menghancurkan Xiao Zhen milik saya. Orang bodoh di atas. Mereka bukan Zheng. Zenjing adalah julukannya. Nama aslinya bukan itu. Lalu nama aslinya apa? Tidak tahu. Meskipun tidak tahu nama Zenjing. Tapi kami adalah penggemar sejati. Zenjing memiliki aura setinggi 2 meter 30 cm. Xiao Zhen saya mempunyai kemampuan menyanyi terbaik di dunia. Siapa yang menyanyi itu? Haha. Mengenai pertempuran populer yang tiba-tiba muncul ini. Tim acara Suara Super sangat senang mendengar ini. Mereka hanya ingin sensasi ini semakin menyala. Berusaha untuk mencetak rekor tinggi baru dalam rating acara. Namun mereka justru kolektif embe. Karena mereka juga tidak tahu siapa nama jenggot serius. Kamu hanya datang untuk menemani teman. Pertunjukan dimulai. Hanya mendaftarkan nama Qin Show. Tidak mendaftarkan namamu. Setelah kamu selesai bernyanyi, Chen Bosong langsung terbawa suasana saat dia merasa bersemangat. Memberi kamu sebuah kartu pas. Bahkan lupa untuk bertanya namamu. Di Dou Show sudah ada banyak orang yang mengenakan kaos tanpa lengan, celana pendek dan sepatu karet model pembebasan. Mulai meniru jenggot serius. Mendapat banyak popularitas. Sambil memperkenalkan sebuah kalimat populer. Disebut dalam sejarah sebagai gaya serius. Orang serius mana sempat makan sih? Orang serius siapa yang menggunakan Dou Show? Orang serius mana suka Xiao Zhen sih? Orang serius mana nulis buku harian sih? Tepat di sore hari berikutnya. Di bawah gelombang besar konsumsi jenggot serius oleh seluruh rakyat. Arus gelap bangkit di tengah kebangkitan. Cuaca yang tidak bisa diprediksi. Douyin meledak. Weibo meledak. Si serius menjiplak lagu baru komposer terkenal Jiubi berjudul, Tak Mau Biasa Saja. Orang tak tahu malu mencuri lagu dan tampil di acara TV. Suara Super Baik harus memberikan klarifikasi. Dalam semalam, berbagai informasi menyerbu internet. Menuduh bahwa kamu menyanyikan saat audisi. Orang seperti saya adalah peniru. Namun, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Kamu hanya seorang pekerja yang bahagia. Rumah baja di lokasi konstruksi tidak memiliki televisi dan internet. Dan kamu hanya menggunakan ponsel biasa. Bahkan teman-teman pekerja lainnya menggunakan TikTok. Mereka juga menonton berbagai video wanita cantik dan lelucon G. Audisi hari berikutnya berakhir. Lebih banyak berita baru dibuat. Suara yang menuduhmu meniru semakin kuat. Bahkan ada yang meneriakkan semboyan. Biarkan Zack bunuh diri. Audisi selama 2 hari berakhir. Setiap zona memilih 100 peserta. Tinggal menunggu Jumat depan untuk memulai babak pertama 100 maju 20. Zona Barat menjadi yang pertama. Jumat depan akan diadakan babak pertama. Tapi, semua orang sudah tidak sabar untuk melihat Zack. Karena setelah 2 hari pematangan, insiden plagiat oleh kakak serius sudah menjadi perbincangan yang hangat. Mulai hari Senin, beberapa media dan akun publikasi memulai rencana pencarian identitas Ning Zenjing. Dengan cepat, sebanyak informasi yang sangat banyak ditemukan. Pada hari Selasa, seorang siswa dari sebuah SMA di Shudu memberikan informasi di internet. Zenjing adalah teman sekelas mereka. Dengan cepat, pengamat Sichuan yang pengikutnya melebihi ratusan juta memperhatikan siswa ini. Halo, siswa ini. Kamu bilang bahwa kamu adalah teman sekelas Zenjing. Bisakah kamu membuktikannya? Nah, ini adalah foto latihan militer kami saat kelas 1 SMA. Ini adalah foto kami yang diam-diam merekam dia makan sayur asin. Ini adalah foto dia tidur di kelas dan mengeluarkan air liur. Sebenarnya, siapa nama Zenjing? Berapa umurnya? Namanya Zhao Deju. 17 tahun. Sepertinya dia setengah tahun lebih muda dari saya. Hahaha. Zhao Deju. Jadi, apakah kamu biasanya dekat dengannya? Apakah dia selalu sebaik itu dalam bernyanyi?
Saya tidak begitu dekat dengannya. Kami biasanya tidak bermain dengannya. Dia itu orang udik. Dengar-dengar, dia langsung kerja di proyek konstruksi saat liburan. Kalau soal bernyanyi, aku belum pernah mendengar dia bernyanyi. Menulis lagu bahkan tidak terpikirkan. Lagi pula, dia itu sangat bodoh. Jadi, apakah kamu punya kontak dia? Tidak ada. Teman-teman sekelasku juga tidak ada. Dia masih menggunakan ponsel jadul. Hanya Qin Shou yang punya nomornya. Dia adalah Qin Shou yang ikut audisi bersamanya. Bisakah kamu bantu saya mengajak Qin Shou keluar? Tidak bisa. Kami sering memperlakukannya dengan keras. Dia tidak berani datang. Aku bisa memberimu nomor telepon. Apakah kalian juga memperlakukan Jingjing dengan serius? Itu tidak bisa. Kenapa tidak? Karena kami tidak bisa mengalahkannya. Video ini tanpa diragukan lagi menjadi viral. Jadi, suara yang mempertanyakan plagiasi MU sedikit berkurang. Jingjing adalah seorang siswa kelas 2 SMA. Dan dia adalah seorang pekerja kasar. Seorang pelajar desa dari keluarga yang sulit. Bagaimana mungkin dia pergi ke Pulau Harta untuk menjiplak notasi lagu? Malam Selasa. Kamu merenung selama setengah jam. Menyelesaikan soal PR liburan terakhir yang bisa kamu kerjakan. Seluruh diri kamu dipenuhi dengan rasa pencapaian. Saat sedang merasa senang, nada dering telepon berbunyi. Itu telepon dari Qin Shou. Tiang, kamu harus bertahan ya. Baru-baru ini orang lain bilang bahwa orang yang menyanyi seperti saya itu meniru. Tapi saya tahu kamu pasti tidak meniru. Meniru. Hal ini tidak perlu terburu-buru. Saya akan menggunakan lagu ini untuk semua pertandingan saya ke depan. Menggunakan lagu orisinal saya untuk berkompetisi. Tidak mungkin setiap lagu itu meniru, kan? Tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkanmu beternak babi. Apa? Bro, kamu serius ya? Belum ada yang melakukan ini dalam sejarah acara ini. Ngomong-ngomong, hari ini media mewawancarai saya. Tentang dirimu. Saya khawatir mereka akan mengganggumu. Jadi saya tidak membiarkan mereka mencarimu. Saya memberikan banyak pujian tentangmu dalam wawancara. Juga mengatakan banyak hal positif. Kamu harus siap mental. Kamu lebih baik kembali beternak babi saja. Kamu menutup telepon dengan wajah jijik. Seandainya tidak sering membuatmu banyak pernyataan aneh. Qin Shou di sekolah juga tidak akan mendapatkan banyak masalah. Tapi kamu tetap ingin tahu apa yang dia bualkan lagi. Agar tidak kesulitan saat harus membelokkan kata-kata. Ponsel biasa tidak bisa menonton Douyin. Kamu keluar untuk mencari orang tua itu. Orang tua itu tidak sehat dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Setiap malam dia menjaga pintu masuk proyek. Gajinya tidak tinggi. Tapi enaknya pekerjaan ini adalah mudah. Lampu di pos jaga menyala. Tapi tidak ada seorang pun. Kamu berbalik dan berjalan menuju kantin karyawan. Kamu mengetuk pintu rumah Bu Liu. Lampu di dalam rumah menyala. Suara gemerisik yang perlahan ditambah suara Bibi Liu. Suara aneh terdengar dari dalam rumah. Tidak lama kemudian, Zhao Lauhan muncul dari dalam rumah dengan kemeja terikat. Kamu datang untuk apa? Malam-malam begini tidak tidur? Apa kamu ingin mencuri sapi? Saya sedang membahas urusan pekerjaan dengan Bu Liu. Ganti ponsel sebentar. Nanti saya kembalikan. Saya akan menjaga pintu untukmu. Kalian diskusikan pekerjaan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Diskusikan dengan suara keras. Dan juga, punggungmu pernah terluka. Saat diskusi, biarkan Bu Liu yang memimpin. Tubuhnya memang kuat. Sambil bilang, kamu berbalik pergi setelah ganti ponsel. Meninggalkan Pak Li yang wajahnya merah padam. Sebenarnya, tidak bisa disalahkan jika kamu terlalu belak-belakan. Ini adalah kesalahan sistem yang melawan segalanya. Ini adalah kemampuan pasif. Tidak terkontrol. Kamu mengambil ponsel pintar tiruan milik Pak Li untuk membuka Douyin. Dan ternyata menemukan sebuah video. Teman sekelas Qin Shou. Kamu adalah teman baik Li Tiesu, kan? Apakah kamu tahu nomor teleponnya? Tahu. Tapi saya tidak bisa memberikannya. Saya jamin dengan jiwaku. Tiesu pasti tidak plagiasi. Dia bahkan tidak tahu notasi 5 garis. Bagaimana dia bisa menyalin? Kalian juga jangan mengganggu dia. Keluarganya sangat miskin. Setiap liburan musim panas dan musim dingin, dia harus bekerja di situs konstruksi untuk mendapatkan uang sekolah. Sangat sulit. Kamu membuat saya sulit untuk mengatasinya. Kalau begitu, kembalikan amplop merah yang baru saja kami berikan. Kalian juga wawancarai aku. Saya adalah manajernya. Benar. Wawancara saya. Pertanyaan terakhir. Menurutmu, seberapa jauh Zhao Deju bisa melangkah dalam kompetisi? Juara. Dia harus mendapatkan juara. Itu yang saya katakan. Setelah berbicara, dia masih mendominasi. Zhao Deju adalah temanku. Jika tidak mendapatkan juara utama, dia melakukan siaran langsung makan sesuatu yang menjijikan. Astaga. Tidak perlu membahas tentang bendera besar ini. Masih ada rasanya. Juara utama. Ayah juara tahun lalu memiliki aset lebih dari 1 miliar. Semua karyawan perusahaan memberikan suara secara kolektif.
Bahkan mereka membuka perusahaan manajemen khusus untuknya. Apakah saya punya? Meskipun ada sistem, belum tentu bisa mengalahkan sponsor utama. Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin saya takut. Kamu punya pengalaman. Semakin kamu takut, semakin orang lain akan mengganggumu. Saat menghadapi musuh, kamu selalu melawan dengan keras. Sudah memikirkan ini lama. Kamu baru saja menggunakan ponsel orang tua untuk mendaftar akun Dou Show. Kemudian merekam video selfie. Siapa yang meniru lagu dengan serius? Hai semuanya, saya Sao Deju. Dalam Super Voice edisi ini, saya akan berkompetisi dengan karya asli sepenuhnya. Dan juga, saya yakin bisa masuk 10 besar final. Jika tidak tercapai, menir saya, Qin Shou, di Jalan Chun CLP. Batu mengganggu tenang lautan. Video ini dengan cepat menjadi terkenal. Kasus plagiarisme kamu kembali menjadi perhatian. Hah, saya sudah selesai bicara tentang pekerjaan. Zhao Deju kembali berjalan ke ruang penjaga. Melambaikan tangan memberi isyarat padamu untuk kembali tidur. Anak itu setiap hari pergi ke lokasi konstruksi. Lelaki tua itu sangat merasa sakit hati. Bodoh tetap bodoh. Bagaimanapun juga, dia adalah anak kandungnya. Secepat ini, kamu terkejut. Tubuh lelaki tua itu semakin tidak sekuat dulu. Dulu, mereka biasanya ngobrol semalaman dengan lilin menyala. Wajah Zhao Deju berubah menjadi gelap. Silakan gunakan ponsel ini. Saya sudah cukup dengan ponsel biasa. G kecil ya. Di ponsel ada materi belajar dari negara kepulauan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu menggaruk kepala dan pergi. Dalam hati merasa heran. Lelaki tua itu tidak pernah peduli dengan belajar sendiri. Bahkan menggunakan ponsel pintar untuk mengunduh materi untuk dirinya sendiri. Betapa menyedihkan hati para orang tua di dunia. 3 hari pertemuan. Kamu sudah makan malam lebih awal di kantin. Meminta izin dari mandor. Mengendarai sepeda tua menuju menara televisi. Ikut kompetisi suara super. Pertandingan babak pertama kompetisi, dari 100 menjadi 20. Pukul 6.40. Setelah tersesat 5 kali, kamu akhirnya tiba di menara televisi. Bertemu dengan Qin Shou yang gemuk di bawah. Makan mie instan bersama. Kamu, tidak masalah, kan? Kulihat lingkaran matamu sedikit hitam. Tidak ada apa-apa. Belakangan ini sering begadang untuk belajar. Wajah Qin Shou terlihat serius. Orang ini sepertinya lebih bodoh dari sebelumnya. Kamu akan terkenal. Masih belajar apalagi sih? Sudah kenyang. Kamu dan Qin Shou bersiap memasuki menara televisi untuk berkompetisi. Namun kalian dihalangi oleh satpam. Harus bayar di bawah jembatan. Kami tidak mau bayar. Kami ikut kompetisi. Apa ini? Nama. Informasi identitas. Zhao Deju. 17 tahun. Nama ini tidak ada dalam daftar. Kalian tidak boleh masuk. Kami memiliki kartu pas. Satpam tertawa sinis. Sambil menunjuk ke tempat sampah yang penuh di sampingnya. Saya hari ini menerima lebih dari 300 kartu pas palsu. Kamu dan Qin Shou seperti dua wajah embe. Waktunya tiba 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Asisten membawa daftar dan menemukan Wang Segang. Panduan. Ada masalah? Masih ada 2 peserta yang belum tiba. Salah satunya adalah putri piano Zhao Lia yang pergi tampil di WN. Dia sudah bilang sebelumnya bahwa dia bisa tiba jam 8.20. Satu lagi adalah Zhao Deju yang serius. Ayo, segera hubungi dia untukku. Dia sekarang adalah sumber perhatian yang berjalan. Orang gemuk saat ini sedang memegang ponsel. Dia berdebat dengan petugas keamanan yang teguh. Apakah kamu melihatnya? Beberapa video lucu populer ini. Semuanya tentang dia. Kartu pas yang dikeluarkan oleh Chen Bosong sendiri. Petugas keamanan bahkan tidak melihatnya. Apa kamu pikir saya tidak berpendidikan? Video ini pasti sudah diedit, kan? Beberapa orang datang dengan apa yang disebut video selebriti internet. Mereka yang ingin menyelinap sudah saya ketahui. Tidak salah lagi, itu saya. Singkatnya, jika tidak ada dalam daftar, tidak bisa masuk. Qin Shou terdiam. Di dekat sana, kamu yang duduk di batu sambil menggaruk kepala terlihat bingung. Tiba-tiba aroma wangi menyerbu. Bau aneh yang belum pernah kamu. Aroma susu tercium campur dengan wangi bunga yang lembut. Seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan masker berdiri di sampingmu. Ternyata itu kamu. Cowok serius. Kenapa kamu tidak bisa masuk? Coba pendekatan lain. Lihat tidak? Pengantar makanan yang diizinkan masuk oleh keamanan. Memberimu sedikit petunjuk. Zhao Lia memasuki pintu stasiun televisi. Entah kenapa, melihatmu duduk di atas batu. Dia merasa itu menarik. Aslinya lebih canggung daripada saat terlihat di media sosial. Beberapa hari ini, layar ponsel Zhao Lia hampir sepenuhnya diisi olehmu. Semua adalah video-video konyol yang berbeda-beda. Namun yang paling penting adalah, Zhao Lia benar-benar menyukai lagu, Orang Seperti Saya, yang kamu nyanyikan. Nyanyian itu benar-benar menyentuh hatinya. Tidak hidup untuk pandangan orang lain. Hanya hidup dalam hatinya sendiri. Mengantar gadis wangi susu itu memasuki stasiun televisi.
Kamu menggerakkan CPU frekuensi rendah. Merenungkan cukup lama. Baru sekarang memahami petunjuk dari kakak berbau susu tadi. Kamu memanggil kembali Qin Shou yang nyaris dipukuli oleh petugas keamanan. Memberi instruksi seperti ini. 10 menit kemudian, Qin Shou membayar 1.000 yuan kepada kurir yang dipanggil. Segera dia pun mengerti. Bagaimanapun juga, baju kurir itu sudah kamu lepas. Qin Shou tetap merasa khawatir. Ini bisa berhasil. Kamu tidak menganggap petugas keamanan itu sebagai SZ, melainkan menganggapnya sebagai orang buta. Kita sudah bernegosiasi dengan petugas keamanan itu selama 2 jam. Dia tidak buta. Dia sudah mengenali kita dengan baik. Kamu pikir bisa menyusup hanya dengan mengganti baju? Apa kamu menganggapnya orang bodoh? Petugas keamanan itu terlihat konyol. Orang dengan IQ yang tidak terlalu tinggi. Sebagian besar memiliki sedikit buta wajah. Kurir yang menunggu dengan bingung di samping. Tiba-tiba terbangun dari kebingungan. Merasa tersinggung. Apa salahnya buta wajah? Sudahkah saya makan beras rumahmu? Qin Shou sekali lagi menghentikanmu. Saudaraku, apakah kamu yakin SZ buta wajah? Kembali. Tentu saja saya tahu. Saya sangat tahu. Seluruh kelas terdiri dari lebih dari 50 orang. Kenapa hubungan kita yang paling dekat? Bukankah itu karena bentuk wajah dan tubuhmu paling mudah dikenali? Terlihat kamu yang berpakaian sebagai pengantar makanan datang ke depan petugas keamanan. Mengangkat makanan yang ada di tangan dan langsung masuk. Tanpa ragu, kamu dihentikan. Setelah kamu berdebat beberapa kali dengan petugas keamanan, kamu berjalan masuk dengan percaya diri. Ini bisa saja terjadi. Sangat mudah. Ini tidak mungkin buta wajah. Ini jelas kebutaan. Pengantar makanan itu merasakan penghinaan yang lebih dalam. Apakah saya buta wajah karena saya bodoh? Kompetisi sudah berjalan setengah. Acara sangat menarik. Namun, penonton masih kurang puas. Karena kakak yang serius tidak muncul. Komentar langsung sering bertanya. Kapan si abang serius muncul buat tampil? Kalau tidak, dia akan siaran langsung makan. Juga ada yang menjelek-jelekan dengan niat buruk menunggu plagiatmu terungkap. Intinya, kamu menjadi misteri terbesar dalam kompetisi ini. Kabar orang dalam. Pria serius tidak hadir di lokasi pertandingan. Tampaknya pasti plagiat. Jangan menyebarkan rumor. Si abang serius pasti ada di sini. Pria serius gagah perkasa. Pria serius juara umum. Kalau tidak, dia akan siaran langsung makan tai. Istri saya selanjutnya. Kamu percaya juga sama yang dikatakan pria pasca melahirkan. Pria pasca melahirkan. Itu si gemuk kecil yang dipanggil Qin Shou kan? Penampilan berikutnya giliran Zhao Liya. Dia berpamitan dengan penata rias dan menuju panggung. Itu kamu. Tadi, terima kasih ya. Di sudut belokan lorong. Seorang yang jongkok di sudut makan mie siput. Pengantar makanan tiba-tiba mengangkat kepala. Kamu mengenaliku. Zhao Liya sangat terkejut. Pengantar makanan itu ternyata pria serius. Kamu benar-benar menyamar sebagai kurir makanan dan masuk. Aku hanya bercanda. Lagi pula, sebelumnya aku memakai masker dan kacamata hitam. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Meskipun aku sulit mengenali wajah. Tapi hidungku sangat tajam. Saat makan mie siput, aku masih bisa mencium aroma khasmu. Tak disangka Nona Susu bukan hanya pintar, tapi juga sangat cantik. Zhao Liya juga merasa senang untukmu. Senyum menawan. Cerah seperti sinar matahari. Senyummu sangat menawan. Orang ini sangat bodoh. Sangat menggemaskan. Semangat untuk pertandingan. Terima kasih. Nona Susu. Kamu adalah staf stasiun TV, kan? Aku sudah masuk cukup lama. Kenapa tidak ada yang menyapaku? Kapan aku akan naik panggung untuk bernyanyi? Coba tanyakan kepada atasanmu. Terima kasih. Kartu PAS-ku. Namaku Zhao Deju. Tunggu saja. Zhao Liya tidak mengambil kartu PSSMU. Pergi dengan perasaan campur aduk. Orang ini benar-benar konyol. Zhao Liya, sang putri piano yang baru berusia 16 tahun. Menyanyikan lagu Yan Bei Gui sambil bermain piano mengesankan seluruh penonton. Membuat tepuk tangan di panggung super suara bagus bergemuruh tanpa henti. Zhao Liya dan seorang kontestan lainnya mendapatkan lencana promosi dari juri. Selain itu, ada 2 orang yang mendapatkan medali menunggu keputusan. Sebelum naik panggung, dia memberitahu sutradara bahwa pria serius telah tiba di lokasi. Sekarang tim acara sudah menemukanmu dan menempatkanmu di kelompok kompetisi terakhir. Segera kamu akan naik panggung bersama 9 pria dan wanita tampan lainnya. Kemudian secara alami menarik semua perhatian. Bagaimanapun, hari ini kamu berpakaian kebesaran. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Pria serius datang. Orang-orang yang tidak berkepentingan harap menyingkir. Dahulu ada Lizili melepas sepatu. Sekarang ada pria serius yang meminta Lengba mengambil es krim. Bagaimana dengan saya, pria pasca melahirkan? Apakah saya ditinggalkan? Kontestan utama Zhao. Terakhir kali kamu berpakaian seperti pekerja migran. Hari ini kamu mengenakan kostum ini lagi. Bolehkah saya tahu apakah ada makna mendalam di baliknya? Pembawa acara menahan tawa dengan susah payah.
Menyerahkan mikrofon ke depanmu yang mengenakan kostum kurir kanguru. Makna mendalamnya adalah, Satpam tidak membiarkan saya masuk ke dalam kompetisi. Ini adalah ide dari seorang kakak yang cantik. Saya pura-pura menjadi kurir makanan untuk bisa masuk. Grup program Anda tidak profesional. Mengapa Satpam tidak membiarkan kamu masuk? Karena nama saya tidak ada dalam daftar promosi. Terima. Teman saya menghabiskan 1.000 yuan untuk menyewa kostum ini. Juga memesan kerang dalam sup seharga 15 yuan. Sup kerang sudah saya makan, anggap saja selesai. 1.000 yuan ini dibayar kembali oleh tim acara. Pembawa acara jadi bingung. Juga dibayar kembali. Wajah sutradara Wang Zegang menjadi gelap. Dibayar kembali. Belum lagi penonton di tempat atau di depan layar. Para kontestan di panggung sudah tertawa terpingkal-pingkal. Orang ini seharusnya mengikuti acara komedi lucu. Lapor. Pembawa acara mengusap keringat di dahinya. Untungnya ada papan petunjuk dari sutradara di bawah panggung. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraannya. Lagu, Orang Seperti Saya, yang kamu nyanyikan terakhir kali langsung terkenal. Apa lagu yang kamu nyanyikan untuk kompetisi utama hari ini? Saya lupa bahwa saya harus menyiapkan lagu. Beberapa hari ini sibuk mengangkut batu bata di lokasi bangunan. Sering lembur juga. Hahaha. Kamu bekerja di lokasi bangunan? Bukan. Lalu bagaimana kamu berencana untuk menanganinya? Sekarang pilihlah satu lagu yang kamu kenal. Pembawa acaranya juga bingung. Serius? Pria serius memang hebat. Orang serius tidak pernah bersiap-siap. Pria serius membuat mereka malu. Langsung menulis lagu di tempat. Siapa orang serius yang suka menyanyikan ulang? Semua menulis lagu di tempat. Apa kamu pikir menulis lagu semudah buang air kecil? Bisa dilakukan dengan satu tangan. Mengemudi dengan satu tangan tidak aman. Lokasi kejadian. Kamu tiba-tiba terlihat sedikit malu. Lebih baik tidak memilih. Saya juga tidak sering mendengarkan lagu. Saya tidak tahu banyak lagu. Bagaimana kalau mereka nyanyi dulu? Saya akan pergi ke samping dan menulis sebuah lagu. Apa? Komposisi musik langsung di tempat. Pembawa acaranya hampir gila. Perusahaan mana yang membungkus gaya yang norak ini? Jangan menyombongkan diri tanpa alasan. Apa yang akan terjadi jika gagal nanti? Kamu berani menyombongkan diri. Kita juga tidak berani percaya. Super suara hebat sudah 6 tahun. Ini adalah pertama kalinya ada yang menulis lagu secara langsung di tempat. Apakah kamu bisa menjadi pembawa acara? Pergi untuk mewawancarai orang lain. Lihat beberapa peserta bibi di sebelah. Menunggu hingga bunganya layu. Selain itu, saya ingin membuat lagu baru. Jangan ganggu saya. Kontestan Tanten. Pria serius gagah perkasa. Tahun depan saat King Ming, saya akan datang membakar kertas untukmu. Benar-benar menulis lagu di tempat. Zhao Lia yang sedang melepas riasan setengah jalan, tangannya malah berkeringat sedikit. Benarkah? Menulis lagu di tempat simbol merek dagang terdaftar. Apakah pria serius sekuat itu? Padahal terlihat bodoh. Kemudian peserta satu persatu naik panggung untuk menyanyi. Sementara kamu sedang di belakang panggung memikirkan cara mengganti lagu. Lagu-lagu ini terlalu mahal. Satu lagu dimulai dari 5 poin kecerdasan. Selain itu, lain kali kamu masuk 10 besar. Setidaknya masih membutuhkan satu lagu. Setelah menukar, kamu hanya tersisa 72 poin kecerdasan. Kamu sangat ragu-ragu. Katanya rata-rata kecerdasan simpanse adalah 70. Kalau begini terus, sifat spesiesnya jadi berubah. Tapi, karena pemilik mengaktifkan mekanisme diskon, membeli lirik lagu terkait hanya membutuhkan 1 poin kecerdasan. Apakah Anda ingin membeli? Mekanisme diskon. Ini apa? Kamu langsung memutuskan. Dalam waktu singkat, di dalam kepala kecilmu yang kosong, tiba-tiba mengalir keluar melodi dan lirik lagu ini. Tertanam dalam diingatanmu. Terdengar cukup bagus. Seperti lagu anak-anak simbol merek dagang terdaftar. Beberapa peserta sebelumnya sudah selesai tampil. Akhirnya giliranmu. Kamera terfokus padamu. Kamu menghitung dengan jari. Hemat di putaran ini. Beli satu lagu di putaran berikutnya. Masih tersisa 76 poin. Setidaknya masih bisa dianggap manusia. Jika menang babak berikutnya, akan mendapatkan 20 poin kecerdasan. 98 poin. Hampir mencapai nilai rata-rata. Hidup kembali dengan penuh darah. Layak. Kontestan andalan Zhao. Giliranmu naik panggung untuk tampil. Bagaimana kemajuan penulisan lagu barumu? Tidak masalah jika belum selesai menulis. Kita bisa memilih lagu secara acak. Sudah selesai menulis. Bisa tolong carikan saya gitar. Oh. Hanya 10 menit saja. Betul-betul sudah selesai menulis. Pembawa acara tidak berani percaya pada telinganya sendiri. Diam-diam ia melirik ke arah sutradara di bawah panggung. Wang Zegang tanpa ekspresi. Sebenarnya, Wang Zegang sudah lama mengetahuinya. Orang kampungan ini bukan orang dalam lingkaran. Apalagi bukan pendatang baru yang didukung perusahaan manapun. Maka, hal ini adalah bakat alami. Tim acara segera membawakan gitar untukmu.
Kamu sembarang memainkan beberapa nada. Bagus. Suaranya cukup besar. Jelas bukan seperti milik Kinshow yang beberapa. Barang yang bisa dibeli dengan 10 yuan. Ah. Maka kami persilakan kontestan andalan Zhao. Kamu turun. Aku yang nyanyi atau kamu? Pembawa acara bingung. Hebat. Pria serius gagah perkasa. Lihatlah. Wajah pembawa acara pucat. Haha. Dulu ada Cao Zijian yang membuat puisi dalam 7 langkah. Sekarang ada pria serius yang menulis lagu dalam 10 menit. Aturlah mikrofonnya. Halo semuanya. Saya adalah Zhao. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan lagu yang baru saja saya tulis. Inspirasi datang dari seorang kakak perempuan yang baru saja saya temui. Hari ini saya bisa berpartisipasi berkat dia. Dia sangat baik dan cantik. Senyumnya sangat menawan. Jadi, terciptalah lagu ini. Senyummu sungguh menawan. Zhao Lia tertegun melihat layar. Judul lagu ini sepertinya sudah kukenal. Apakah benar ditulis untukku? Keempat juri saling memandang. Sebelumnya mereka sangat mengagumimu. Bahkan dalam isu plagiat. Tidak mengubah pandangan mereka. Tapi sekarang 10 menit dalam pikiran. Mengarang sebuah lagu itu berlebihan. Intinya, kamu masih terus berbicara di atas panggung. Bicara tentang dari mana inspirasi datang. Seperti nyata. Merasa kecerdasan saya dihina. Suara piano seperti aliran air. Mengalir lembut ke bawah. Jernih dan murni. Kamu mulai bernyanyi. Orang sebaik aku ini seharusnya hidup bersinar terang. Tapi setelah lebih 20 tahun, mengapa aku masih tenggelam di laut? Kali ini suaramu segar dan jernih, dengan sedikit kebingungan. Suara bening dan jelas ini, menyebar ke berbagai penjuru rumah. Langsung menyentuh hati setiap orang. Wajah Zhao Lia merah merona. Di mana di sana? Juga tidak seindah itu. Seperti apa bunga musim semi? Seperti sinar matahari musim panas. Apa yang indah seperti lukisan? Terlalu berlebihan. Kenapa aku tidak tahu? Orang itu tampak bodoh. Tidak menyangka. Matamu cukup tajam. 4 juri mulai saling bertukar pandangan lagi. Rasa terkejut terlihat jelas di wajah mereka. Chen Bosong sedikit menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Kamu tidak tahu bahwa para mentor sudah meragukanmu. Musik selesai. Semua orang bersorak. Tepuk tangan bergemuruh. Lagu sederhana ini memang memiliki daya tarik seperti itu. Pembawa acara naik ke panggung. Grup terakhir. Siapa yang bisa lolos ke babak berikutnya? Para juri pasti juga cukup pusing. Sedangkan yang paling diperhatikan oleh penonton seharusnya adalah, apakah pria serius yang menulis lagu secara langsung bisa lolos? Mari kita. Kamu langsung memotong kata-kata pembawa acara. Langsung masuk iklan saja. Kamu tidak lelah, kan? Selanjutnya, kita masuk ke sesi iklan. Pria serius sangat pandai mengkritik orang. Seberapa besar dampak psikologis pada pembawa acara? Ketika pria serius tidak berbicara, saya sempat berpikir dia orang yang sederhana. Aku Kinshow, tim acara. Jika Zhao tidak lolos, apakah uang 1000 itu masih dibayar? Apakah Kinshow adalah orang yang menyanyikan lagu? Pasca melahirkan, waktu itu, sayangnya, pria pasca melahirkan tidak berhasil masuk. Nama pria pasca melahirkan cukup bagus. Jika pria pasca melahirkan dan pria serius tampil di panggung bersama, waktu tidak tahu harus dimulai dari mana. 2 menit kemudian, iklan berakhir. 4 juri juga mengakhiri diskusi yang tidak terlalu intens. Chen Bosong yang berbicara pertama, mengomentari beberapa kontestan. Kemudian, memuji Zheng Qian dengan sangat tinggi. Memberikan pengakuan yang sangat tinggi atas profesionalismenya. Akhirnya melihat ke arahmu. Waktu tidak tahu harus dimulai dari mana. Zhao tinggal. Senyumanmu sangat indah. Apakah kamu menulisnya di tempat? Atau, benarkah, orang seperti aku, itu kamu tulis sendiri? Apakah ada plagiat atau referensi? Atau ada orang lain yang membantu kamu menulis lagu? Kamu agak bingung. Apa? Otak kecilmu yang tidak terlalu jernih mulai berputar cepat. Plagiat? Tidak mungkin. Aku baru saja membeli lagu baru. Tidak masuk akal jika orang lain mengedit notasi musiknya. Saat ini, semua mata di tempat itu tertuju padamu. Kamu menggaruk kepala dengan bingung dan berkata, menulis lagu itu hal yang sederhana. Apakah masih perlu plagiat? Selain Chen Bosong yang masih tenang, 3 juri lainnya menunjukkan ekspresi, WTF. Menulis lagu ya? Apakah kamu mengenal notasi balok? Bukan mengangkut batu bata. Awalnya dia tidak percaya kamu plagiat. Memalsukan dan masih begitu percaya diri. Bagaimana kamu melakukannya? Di mana kamu belajar mengubah lagu? Tidak pernah belajar. Kinshow hanya mengajariku bermain gitar selama setengah tahun. Dia sendiri sebenarnya juga tidak terlalu bisa bermain gitar. Lalu bagaimana kamu bisa menulis lagu? Kamu kenal dengan notasi balok? Apa?
Saya bisa memahami notasi angka. Apakah kamu menulis lagu dalam pikiranmu? Menggunakan notasi angka. Ada masalah apa? Komposer senior terkemuka dalam negeri, Chen Bosong. Sungguh sangat ingin meledak dan membalas kasar. Tapi tetap menahannya. Hampir bisa dipastikan bahwa orang ini plagiarisme. Atau ada yang membantumu menulis. Namun dia tidak memiliki bukti. Dia awalnya tidak percaya kamu plagiat. Tapi kejadian menulis lagu dalam 10 menit hari ini membuat Chen Bosong hampir mengubah pandangannya. Dia tentang pandangannya padamu. Juga berubah dari mengagumi menjadi menyayangkan. Masih muda tapi tidak belajar dengan baik. Tapi, terdeteksi bahwa tuan rumah mengalami badai plagiat. Menetapkan tugas sampingan. Membuktikan diri dan membuat Jiubi yang menuduhmu menjadi hancur reputasinya. Hadiah tugas, 10 poin kecerdasan nilai absolut pendengaran musik. Sistem memberi bonus 1 lagu. Menantang Jiubi. Membeli lirik lengkap hanya membutuhkan 1 poin kecerdasan. Hanya untuk lagu ini. Ada hal baik seperti ini. Karena begitu, maka mari bermain lebih besar. Bagaimanapun saya punya sistem. Baiklah, saya menjiplak lagunya. Saya menjiplak lebih dari 1 lagu Jiubi. Masih banyak lagi. Semuanya ada di dalam kepalaku. Jika saya lolos, di babak berikutnya, saya akan menyanyikan lagu asli lainnya. Juga menjiplak lagu Jiubi. Apa artinya? Orang ini begitu sombong. Tidak tampak seperti sikap mengaku kalah. Penampilan saya berikutnya akan lebih baik dari kalian semua. Mohon kepada saudara Jiubi. Oh tidak, Jiubi. Menulis atau menyanyikan lagu ini. Saat itu, tidak perlu melihat apakah terlihat mirip atau tidak. Langsung lihat siapa yang menulis lebih baik. Atau kalau ada komposer lain yang menulis juga boleh. Nyanyianku di babak selanjutnya akan lebih baik dari kalian semua. Saya tidak memaksudkan siapapun. Saya ingin mengatakan bahwa semua yang hadir di sini. Tatapan Chen Bosong tiba-tiba terkejut. Orang ini terlalu sombong ya. Tapi melihat sikap angkuhnya. Apakah di dunia ini benar-benar ada jenius yang bisa menulis lagu dalam 10 menit? Saat ini pembawa acara melihat kamu mengeluarkan pernyataan keras, sangat bersemangat. Yang kamu maksud adalah, untuk membuktikan bahwa kamu bukan plagiat. Kamu akan menantang, termasuk Jiubi. Semua komposer untuk berkompetisi? Komentar live sudah mulai meledak seperti orang gila. Penonton langsung pun ikut heboh. Masih bisa dimainkan seperti ini. Sudah memulai serangan besar. Harus disimpan untuk acara selanjutnya. Melihat bagaimana dia mencapai puncak. Atau, langit. Kamu di atas panggung, mata kosong melamun. Mulai melamun lagi. Tersenyum bodoh di sudut mulut. Bagaimanapun, saya punya sistem. Paling-paling, saya tingkatkan kecerdasan. Aku tidak akan kalah. Memang hati besar. Awalnya saya pikir dia perunggu. Tak disangka, dia seorang raja. Hebat sekali. Saudara serius. Tolong terima bolo ugai saya. Jiubi si bodoh itu seumur hidupnya hanya menulis lagu biasa. Sangat tidak enak didengar. Sutradara Wang Zegang juga agak terengah-engah. Tuan, jadilah manusia. Jangan buat drama lagi. Jika Zhao tereliminasi, tuduhan plagiat ini tidak bisa dihindari. Biarkan dia menyelesaikan di babak berikutnya. Tadi saya bertanya tentang apakah ada plagiat. Sebenarnya, tidak terkait dengan tim acara atau kuota promosi. Ini masalah pribadi saya. Fokus acara ini adalah suara bagus. Jadi, apakah itu ciptaan aslimu? Atau plagiat? Paling-paling hanya menyangkut masalah moralmu. Tidak terkait dengan standar seleksi. Selama bernyanyi dengan bagus, bisa naik level. Tidak bisa menyanyi dengan baik. Lagu sebaik apapun masih percuma. Tapi saya berharap kamu tidak plagiat baru tanya sebanyak ini. Partitur 5 garis yang dikirim Jiubi. Saya melihatnya pun tidak mengerti. Bagaimana menjiplaknya? Saya hanya bisa notasi sederhana. Chen Bosong juga tercengang. Kenapa saya tidak kepikiran bagian ini? Sekarang hanya tersisa 1 medali kelulusan. Di tangan Lengba. Jadi, dia ingin memberikannya kepada siapa? Terserah dia sendiri. Saya tidak keberatan sama sekali. Lalu kamu ngoceh setengah hari. Seolah-olah kamu yang memilih. Sampai memaksa saya membuka peta meriam. Apakah ini benar-benar baik? Saat itu Lengba mengambil medali kelulusan. Melihat sekeliling para kontestan. Zheng Qian adalah kontestan yang sangat baik. Saya sangat suka suaranya. Kondisi luarnya juga sangat baik. Tapi, suara Zhao lebih memiliki ciri khas. Meskipun kemampuan menyanyinya tidak sebaik Zheng Qian, namun unggul dalam kesederhanaan. Dapat mengundang resonansi pendengar. Jadi, meskipun dia mengganggu saya selama audisi awal, biarkan aku memberinya es loli rasa nanas. Namun aku tetap memilih. Bagaimana kamu tahu rasa nanas? Hahaha. Lagu. Kenapa kamu tertawa? Apa yang lucu tentang es loli rasa nanas? Pilihan terakhir yang awalnya tegang dan intens. Tiba-tiba suasana berubah. Pembawa acara terdiam kebingungan. Para kontestan terkejut. Para mentor menutup dahi mereka. Komentar langsung seperti badai.
Lengba hampir tertawa terbahak-bahak. Pipinya langsung memerah. Aku mencium aromanya. Jangan menuduhku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lengba menarik napas dalam-dalam. Berusaha keras menahan dorongan untuk memberikan medali kemajuan kepada Zheng Qian. Menatapmu tajam. Pandangannya seperti pisau. Lulus ke tahap berikutnya. Kemudian pembawa acara dengan cepat bertanya padamu. Lagu berikutnya ingin kamu tantang Jiubi dan komposer lainnya. Jadi liriknya apa? Diberikan sekarang? Bisa. Ganti dulu uang 1.000 yuan tersebut. Pembawa acara langsung terdiam. Tim acara beradaptasi dengan cepat. Segera ada staf yang menambahkan WeChat Kin Show. Mengirimkan uangnya ke sana. Kemudian kamu memberikan nama dan lirik lagu kepada tim acara. Lirik perlahan muncul di layar besar. Ombak tanpa suara menenggelamkan malam yang gelap. Menutupi ujung langit di sudut. Penonton sejenak terpaku. Chen Bosong terus mengangguk. Bahkan matanya menunjukkan semangat yang bersemangat. Di belakang panggung, mata Xiaolia bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia yang berasal dari keluarga musik. Sebenarnya sejak kecil sudah punya impian menjadi bintang lagu. Jadi sehari-hari juga menulis lagu dan lirik. Hanya saja usianya masih muda. Tekniknya belum terlalu matang. Karyanya belum terlalu layak dipamerkan. Tetapi ini tidak menghalangi kemampuan apresiasinya yang luar biasa. Dengan keluarnya grup ke-10. Babak pertama Super Voice Zona Barat berakhir. Acara seharusnya sudah selesai. Pembawa acara sudah bersiap untuk mulai menyampaikan pengumuman terakhir. Namun melihat asisten sutradara mengangkat papan petunjuk. Astaga, masih lanjut. Ini membuat Fat Tiger kesulitan. Sutradara memintanya mewawancaraimu. Pembawa acara sangat tak berdaya. Mau tidak mau harus menyerahkan mikrofon ke hadapanmu. Dia sekarang sangat takut padamu. Permisi. Kontestan Sao yang terpilih. Berhasil masuk ke 20 besar di wilayah pertandingan. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Kontestan lain mulai meninggalkan panggung. Kamu memegang mikrofon. Berpikir sejenak. Ya, terima kasih. Kamu berpikir. Mungkin malam ini si paman harus bicara pekerjaan dengan Bibi Liu. Aku harus pulang lebih awal untuk membantunya menjaga pintu. Sudah selesai. Tidak. Kamu tidak berterima kasih kepada Chen Lao dan Lengba. Mereka adalah penolongmu. Saat audisi terbuka, Chen Bosonglah yang memintamu menyanyikan lagu orisinilmu. Barulah kamu mendapatkan passcard darinya. Di sesi ini, lagi-lagi Lengba mengabaikan masa lalu. Memberimu medali untuk melaju ke tahap berikutnya. Kamu tidak menunjukkan sedikit pun. Apakah telingamu bermasalah? Bukankah aku baru saja bilang terima kasih kepada mereka? Baiklah. Itu. Penonton sebenarnya sangat tertarik padamu. Apakah bisa kita bicara sedikit? Tidak bisa. Apa mimpimu? Menjadi mandor proyek. Berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu tidak bersekolah? Umurku tahun ini 17. Semester depan masuk kelas 3 SMA. Saat liburan biasanya, aku bekerja paruh waktu di lokasi konstruksi ayahku untuk biaya sekolah. Sambil belajar secara diam-diam beberapa keterampilan profesional. Di universitas aku ingin belajar pemetaan. Ditambah dengan keterampilan tukang bata yang aku pelajari diam-diam dari sekarang. Saat aku lulus dari universitas, aku bisa menjalankan proyek sendiri. Menjadi mandor proyek selama beberapa tahun. Menurut pemikiran ayahku, menikah dengan istri yang berisi, memiliki 2 atau 3 anak. Bukan, Kakak Ju, sekarang Anda sudah terkenal, akan menjadi bintang. Bagaimana kalau popularitasnya menurun? Kata ayahku, banyak keterampilan tidak akan memberatkan. Lihat saja ayahku, dia bisa tukang bata, dia bisa membuat batu bata, dia bisa menyembelih babi, bisa memikul tandu pemakaman, bisa meniup suona, bisa menari ritual dan menggambar jimat. Bisa menyiapkan pesta untuk ratusan orang. Bahkan bisa membantu melahirkan babi betina. Aku tidak sehebat dia. Ayahmu benar-benar hebat. Keledai di tim produksi pun tidak lebih berbakat darinya. Benar sekali. Kamu sangat mengagumi ayahmu sendiri. Dia seumur hidup hanya mengalami sial, tidak pernah beruntung. Tapi tetap membesarkanku. Bahkan Bibi Liu yang sudah tua di lokasi konstruksi. Tidak bisa lolos dari cengkeramannya. Ayah dari saudara yang serius. Benar-benar berbakat dalam banyak hal. Sambil bersekolah, juga bekerja di lokasi konstruksi. Tidak mudah. Mereka yang mengatakan tim pria serius mengemas, memalsukan, dan melakukan plagiat. Aku menantikan episode berikutnya di mana Serious Brother menamparmu di wajah. Mari kita ucapkan selamat kepada peserta Zhao Dezhou. Juga berharap dia memberikan pertunjukan spektakuler di episode berikutnya. Sutradara sudah mengangkat papan. Memintamu segera mengakhiri. Tapi kamu masih terus bicara. Setelah selesai bicara, kamu langsung berbalik dan pergi. Setelah pertandingan berakhir, kamu dibawa oleh tim acara untuk mendaftar dan memberikan informasi kontak. Supaya kamu tidak ketinggalan lagi di babak selanjutnya. Saat keluar dari stasiun TV, sudah sangat malam. Kamu mengendarai sepeda tua. Tanpa sadar menampilkan senyum bodoh. Di dalam sistem,
Prestasi saat ini meningkat. Prestasi musik, 7 poin. Prestasi variety show, 4 poin. Tak disangka. Setelah menang di pertandingan berikutnya, aku akan menjadi pintar. Selanjutnya akan menjadi bintang besar. Nanti kalau sudah dapat banyak uang, bagaimana akan membelanjakannya? Aduh, membayangkannya saja sudah pusing. Angin malam yang sejuk. Zaolia bersiap naik mobil. Tiba-tiba melihat dari kejauhan kamu sedang naik. Di atas sepeda tua. Sedang tersenyum bodoh ke arahnya. Anak ini. Jangan-jangan berpikir karena menulis lagu untukku. Dia terlihat sangat bodoh saat tertawa. Apakah kamu sedang menunggu saya? Jangan-jangan dia benar-benar pikir aku staf? Anak ini memang sangat polos. Tadi di atas panggung berani menantang apapun, kemana sekarang keberaniannya? Banyak anak laki-laki berbakat yang melihatku juga seperti ini. Tidak bisa jalan. Tidak bisa bicara. Benar-benar hidup terasa sepi seperti salju. Zaolia mengerucutkan bibirnya. Berpura-pura seperti merak yang sombong. Berjalan ke arahmu dengan tidak sengaja. Berhenti di 2 meter di depanmu. Zaolia menunjukkan senyum yang hangat. Malam ini nyanyimu. Swiss. Seperti angin. Kamu langsung bergerak. Mengayuh sepeda melewati Zaolia. Meluncur dengan cepat. Bergumam dalam mulut. Tunggu dapat hadiah, akan ganti mobil bagus. Zaolia terpaku di tempat. Wajahnya menunjukkan ekspresi sangat malu. Orang bodoh ini. Dia sama sekali tidak menungguku. Hanya tertawa bodoh dan melamun. Zaolia merasa terkena serangan berat. Ingatlah ini. Akan membalas dendam. Hari berikutnya. Do show untuk memanaskan topik. Meluncurkan lomba membuat lagu, Ikan Besar, ke seluruh internet. Dalam 2 hari. 3 lagu Ikan Besar diakui sebagai yang terbaik. Semua cukup bagus. Salah satu penulis dan penyanyi beride Lau Chen Chu. Menulis lagu dan menyanyikannya. Melodi lambat dan mendayu. Suara serak dan kuno. Menempati posisi pertama dalam kompetisi. Tak terbantahkan. Sebuah kompleks perumahan. Chen Bosong duduk santai sambil bermain ponsel. Dalam hati berpikir. Memang yang berpengalaman lebih baik. Aku lihat apakah kamu bisa menyanyi lebih baik daripada tulisanku. Gelombang lama belum tentu semua tenggelam di pantai. Di hadapan kemampuan mutlakku. Di dunia musik Mandarin sekarang, kecuali beberapa yang berbakat. Belum banyak yang bisa bertahan. Lagu lainnya ditulis dan dinyanyikan oleh penulis beride Hotpot harus berdiri. Penulis perempuan ini menulis lagu dan menyanyikannya. Melodi ini sangat berbeda dari lagu sebelumnya. Melodi keseluruhan agak ceria. Namun terdapat sedikit rasa sedih. Seperti cinta pertama seorang gadis yang ragu-ragu dan ingin diungkapkan tetapi terhenti. Sedikit menjauh namun meninggalkan kesan yang mendalam. Utamanya, musik pengiring pianonya sangat halus dan enak didengar. Nada nyanyiannya juga sangat lembut dan menawan. Salah satunya diunggah oleh penulis dengan nama ID Ganbade. Teman-teman yang sudah mendengar lagu Jiubi mengenalinya. Orang ini adalah Jiubi. Dia menyusun lagu, Ikan Besar. Melodinya datar. Tidak banyak perubahan. Secara keseluruhan terbilang enak didengar. Namun tidak ada perubahan yang signifikan. Dibandingkan dengan karya 2 orang sebelumnya. Masih ada perbedaan yang cukup besar. Meskipun begitu, lagu ini jauh lebih baik daripada karyanya sebelumnya. Bahkan tidak terlihat seperti ditulis oleh orang yang sama. Waktu berlalu dengan cepat hingga hari pertandingan. Hatimu berdarah-darah. Setengah hari mengangkat batu bata lagi. Kamu dan Qin Shou mengemudi ke stasiun TV. Atas pengaturan tim acara, kamu mendapatkan ruang rias nomor 10. Sofa ini benar-benar lembut. Oh ya, tidak bisa bangkit sama sekali. Itu karena kamu terlalu gemuk. Ini benar-benar bisa dimakan sepuasnya. Tidak perlu membayar. Seharusnya begitu. Kudengar malam ini juga disediakan makan malam. Krek, kamu menggigit dengan keras. Manis sekali. Nanti setelah pertandingan, bungkus beberapa. Ayahku suka makan persik. Qin Shou memutar mata. Kurang pengalaman. Ber-AC. Cepat lihat. Apakah itu AC? Itu adalah ventilasi AC sentral. Suhunya bisa diatur. Cepat nyalakan. Panas sekali. Aku tidak bisa. Saya yang lakukan. Lihat tombol ini. Dia, aku juga tidak akan melakukannya. Lanjutkan makan persik. Kamu memandangnya dengan sinis. Lalu buka pintu dan berteriak. Pelayan, tolong bantu nyalakan AC. Stafnya kebingungan. Memanggilku, ruang siaran langsung Do Show Supervise. Menjadi ramai lagi. Siaran langsung ini hanya untuk memanaskan suasana sebelum siaran pertandingan malam ini. Kamera berpindah-pindah di kamar para peserta. Hingga kamu dan Qin Shou datang. Popularitas tiba-tiba meningkat. Interaksi juga meningkat secara eksplosif. Ada beberapa kali kamera siaran langsung menyorot ke kamar peserta lainnya. Komentar mengalir deras. Dengan keras meminta untuk melihat pria serius dan pria pasca melahirkan. Tim program tidak berdaya. Hanya bisa memberikan lebih banyak waktu tayang untukmu. Sutradara Wang Zegang merasa tidak nyaman setelah mengetahui situasinya. Sebuah acara musik yang seharusnya sangat menarik.
Mengapa terkesan seperti komedi yang gagal? Namun, ini benar-benar menarik. Sejak kamu muncul di layar siaran langsung, jumlah penonton siaran langsung meningkat dari 800.000 menjadi 1,5 juta. Dan terus bertambah. Hanya siaran langsung sebelum pertandingan di wilayah tertentu. Data ini sudah cukup mengesankan. Jauh lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Komentar dari penonton umum membanjiri layar. Sambutan hangat kepada kehadiran pria serius dan pria pasca melahirkan. Pria pasca melahirkan tenggelam di dalam sofa. Tim acara menjual buah persik Rp10.000 satu buah. Membuat mereka mengerti betapa kerasnya masyarakat. Makan persik ya sudah. Membawa pergi itu berlebihan. Kedua orang ini adalah pasangan paling populer di seluruh negeri. Tidak menerima bantahan dalam bentuk apapun. Dua orang bodoh ini tidak tahu cara menyalakan AC. Tertawa terbahak-bahak. Apakah pelayan itu serius? Hanya perkataan dari pelayan membuatku tertawa terbahak-bahak. Saat ini, staf di ruang siaran langsung membantu menyalakan AC. Aku bukan pelayan. Jangan panggil sembarangan. Ah. Maaf ya, Nona Guru. Hehe. Komentar langsung di layar terlihat jelas menjadi gila lagi. Nona Guru. Haha. Hahaha. Di ruang rias nomor 1. Zhaolia yang menonton siaran langsung Do Show tertawa sampai tidak bisa berdiri. Saat ini, penata rias dari tim acara telah tiba. Pada layar, dua orang bodoh sedang meneliti di dalam kamar. Apakah TV pintar itu berlangganan VIP atau tidak? Bisa nonton film atau semacamnya. Ruang rias nomor 10. Pintu terbuka. Sesosok manusia dengan rambut bob dan memakai celana ketat. Memakai gaun berwarna mencolok dari bahan sifon. Mantel itu melenggok masuk. Ada sebuah kotak kecil tergantung di lengannya. Kalian berdua terpesona. Sampai lupa memegang remote TV. Di dunia ini ternyata ada orang sejelek itu. Maafkan ketidaktahuan saya. Orang itu meletakkan kotak kecilnya. Menatapmu dari atas ke bawah cukup lama. Mengeluarkan dua suara, TSK-TSK. Menggulung mata dengan cara yang tidak tersembunyi. Sudut mulutnya mengarah ke bawah. Menghela napas dengan dalam. Ah. Kamu kontestan dari tim Zhao, kan? Aku adalah penata rias yang ditugaskan oleh tim acara untukmu. Penata rias mengangkat alis tipisnya. Suaranya menjadi lebih nyaring. Nasibku sungguh malang. TSK-TSK. Tapi meskipun pakaianmu agak kampungan, tetapi penampilanmu lumayan. Masih bisa diperbaiki. Untungnya bertemu denganku. Kamu mundur ketakutan. Segera menggelengkan tangan. Tidak usah lagi. Kakak. Beneran gak usah. Saya tidak memakai makeup. Siapa yang kamu panggil kakak? Ketemu yang agak cantik sedikit langsung panggil sembarangan. Bagus nggak? Itu yang sembarangan. Bukan asal panggil. Orang itu laki-laki. Panggil kakak lah. Panggil aku Bang Tony. Panggil Tony kakak. Di kontrak acara tidak ada ketentuan harus memakai riasan kan? Qin Shou menggeleng dengan marah. Dia kembali mempelajari kontrak itu beberapa kali. Sama sekali tidak bisa mengingatnya. Sekarang dia seperti sudah menjadi manajermu. Hanya saja belum diakui secara hukum. Karena bulan depan dia baru genap 18. Siapa orang serius yang memelihara babi? Pada saat ini kalian sama sekali tidak tahu sedang disiarkan langsung. Lalu, hal yang mengerikan telah terjadi. Siapa yang tidak memakai riasan langsung tampil di panggung? Ini tidak menghormati penonton. Merias seperti ini menghormati penonton? Tidak masuk akal. Kamu terlihat sangat menjijikkan. Tidak ada masalah. Kamu sendiri saja tidak bisa merias dengan baik. Tapi membantu merias orang lain. Mata Tony hampir melotot keluar. Ini benar-benar penghinaan besar. Kamu bisa meragukan jenis kelamin saya. Tapi kamu tidak bisa meragukan keahlian saya. Maka, dia mengeluarkan bedak dan langsung menyerbu ke arahmu. Baru saja bersamamu. Harus merias wajah saya. Bukankah itu hanya seorang kontestan biasa? Wajahmu pasti akan saya rias. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Itu yang kukatakan. Saya tidak membawa senjata. Tidak takut. Bagaimanapun, biasanya dia merias pembawa acara terkenal. Kali ini hanya dipanggil sementara. Kalau gagal pun tidak masalah. Pembawa acara mendukung. Saya, Tony, memang liar seperti ini. Si kuda liar Tony berpikir kalau melakukan ini akan dikritik oleh pemimpin. Namun, dia tidak menyangka karirnya akan menyimpang sejak saat itu. Mencapai puncak kehidupan. Tony berteriak sembari menarik wajahmu. Manajer Qin Shou meninggalkan buah persiknya dan datang membantu. Memeluk kaki Tony. Untunglah, tim acara bereaksi dengan cepat. Tepat saat Qin Shou menjatuhkan Tony dengan pelukan. Memindahkan gambar ke kontestan lain. Kamu bertengkar dengan penata rias. Beberapa grup geng pria serius juga heboh. Menjadi penggemarmu. Benar-benar seru. Ruang rapat stasiun TV. Wang Zegang sedang mengadakan pertemuan terakhir sebelum pertandingan dengan timnya. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan persiapan. Tidak bagus. Sutradara, ada masalah? Wang Zegang berwajah muram. Belum sempat marah.
Sudah melihat komentar di ruang live Douyin melesat cepat. Pukulan yang bagus. Kami ingin melihat pria serius bertarung. Kembali ke sana. Pria serius, kirim lokasimu. Saudara-saudara akan segera datang dengan pisau. Apakah penata rias itu gila? Berani sekali memulai duluan. Pria serius sangat kuat. Ini mungkin akan berakhir menjadi Tony SIS. Orang desa memang tidak punya sopan santun. Muncul di acara sambil bertengkar. Pertama kali dalam sejarah. Siaran langsung Good Voice kacau. Wang Zegang gemetar marah. Sekarang ada lebih dari 3 juta orang online di ruang live. Semua datang untuk melihat keributan setelah mendengar berita ini. Komentar langsung terus memanggil pria serius. Putaran kedua pertandingan utama belum dimulai. Para peserta sudah terlibat dalam perkelahian. Bagaimana menanganinya? Dilarang tampil. Didiskualifikasi. Wang Zegang berpikir sejenak. Membuka radio komunikasi. Ini Wang Zegang. Sutradara siaran. Bagaimana situasi di tempat Zhao sekarang? Zhao dengan satu tangan sudah mengendalikan Tony. Tapi saya tidak tahu apakah gambar ini harus disiarkan. Siarkan. Masalah yang dibuat sendiri. Harus dihadapi sendiri. Masalah ini tidak banyak berhubungan dengan tim acara. Hanya dengan menyiarkannya langsung agar penonton sendiri yang menilai. Singkatnya, satu kata. Tim program tidak bertanggung jawab. Semua orang segera mengalihkan pandangan. Semua mengerti. Dalam arti tertentu, tim acara sebenarnya sudah menyerah padamu. Sebelumnya semua baik-baik saja. Mengapa jadi seperti ini? Di ruang istirahat, Leng Ba makan es krim rasa nanas. Sambil bingung melihat layar siaran langsung di ponselnya. Walaupun kadang dia juga sangat kesal padamu. Tapi kamu adalah yang dia berikan lencana promosi secara pribadi. Bisakah sedikit berusaha? Zhao Lia tidak mengalami banyak hal. Tapi bisa melihat inti masalahnya dengan sekali lihat. Bertengkar di belakang panggung. Karaktermu hancur. Tampaknya sulit untuk memungutnya kembali. Pada saat ini, dia malah merasa sedikit simpati padamu. Tiba-tiba layar siaran langsung kembali ke ruang siaranmu. Tetapi tampilan ruang siaran terlihat sangat aneh. Hanya terlihat kamu yang kuat seperti anak sapi. Dengan mudah menekan Tony hingga terbaring di sofa. Qin Shou jatuh terduduk di punggung Tony. Tony yang kurus kecil tidak bisa melawan sama sekali. Hanya bisa merengek. Pemandangan itu sempat memicu imajinasi. Ya, dia laki-laki. Saya sudah memeriksanya. Qin Shou duduk di punggung Tony sambil terengah-engah. Tidak lupa melaporkan hasil pekerjaan. Bagaimana jika ternyata dia perempuan? Itu sangat tidak sopan. Terlalu gegabah. Kamu benar-benar bodoh. Komentar langsung memuji keahlianmu. Posisi ini, dialog ini. Wah, benar-benar luar biasa. Ayo, semangatlah. Menyaksikan keajaiban pertama dalam sejarah variety show. Lalu, bagaimana selanjutnya? Ikat dia dulu, jangan biarkan dia kabur. Jangan biarkan tim acara tahu bahwa kita memukulnya. Segalanya nanti dibicarakan setelah kompetisi selesai. Lalu kamu mencari beberapa ikat rambut dari kotak rias Tony. Tim acara melihat semuanya dengan jelas. Qin Shou dengan pengalaman menonton film selama bertahun-tahun. Menyumpal mulut Tony dengan handuk. Tony menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagaimana bisa terikat pada acara sebelumnya? Selain itu, saya ingat acara ini memiliki segmen siaran langsung, kan? Tony segera menunjukkan ekspresi sedih dan heroik. Ya, benar. Dua orang ini sangat bodoh. Tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tim acara melihatnya dengan sangat jelas. Namun kru program mungkin tidak akan siarkan situasi ini secara langsung. Sekarang hanya bisa berharap tim acara segera datang menyelamatkan diri sendiri. Kalau tidak, takutnya dua orang ini melakukan hal lain. Setelah dipikirkan, sangat menakutkan. Pilar, kita melakukan ini tidak masalah, kan? Bagaimana kalau tim acara mengetahuinya? Kolom komentar siaran langsung jadi gila. Bukan hanya tim acara saja. Seluruh rakyat negeri sudah mengetahuinya. Anak muda, apa yang kalian lakukan ini adalah kejahatan. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh dua orang keras kepala ini? Kamera sebesar itu. Apakah kalian tidak melihatnya? Pria serius melakukan dengan bagus. Apakah bisa dimainkan seperti ini? Siapa orang serius yang berdandan? Kamu berpikir keras. Kamu merasa dengan kecerdasan tinggi 92 poinmu sekarang. Menyelesaikan masalah kecil ini adalah hal yang mudah. Tenang. Kita tidak membiarkan orang dari tim acara masuk sudah cukup. Mereka seharusnya tidak menemukannya. Tunggu hingga pertandingan selesai. Kita akan melepaskannya. Bagaimana jika dia melapor ke tim acara? Kukuh tidak mengaku saja. Dia juga tidak punya bukti. Tubuh Tony bergetar. Langit tahu, bumi tahu, kamu tahu, aku tahu, dia tahu. Kamu memang pintar. Tidak berbicara tentang keadilan. Berani-beraninya menyerangku diam-diam. Lihat bagaimana aku mengajarimu. Sambil berkata. Bertukar pandang dengan Qin Shou. Sambil menunjukkan senyuman yang jahat dan menawan. Hehehe. Tubuh Tony bergetar lembut. Lalu kamu dan Qin Shou serentak menyerbu Tony. Kemudian menggelitiknya. Tekniknya mahir, cepat, dan mematikan.
Tony yang malang berjuang dengan hebat. Suara dengusan aneh dari hidung. Air mata dan ingus bercucuran. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Ya Tuhan, tim program tidak dapat menemukannya. Hahaha. Benar-benar rahasia kita bersama. Sungguh memukau. Sayang sekali bakatnya. Kalian berdua seharusnya ikut audisi komedi. Bahkan si Aiweiwei pun tak bisa menghalangi kalian jadi juara. Pembuluh darah segang yang baru saja selesai rapat berdenyut-denyut. Astaga. Apakah ini masalah manusia? Namun, sepertinya, tampaknya. Penonton tidak hanya tidak mencela dan memaki kamu dan kru acara. Justru menikmatinya. Para anggota geng serius saat ini merasa kamu sudah tamat. Tidak peduli dari sudut manapun dilihat. Berkelahi di belakang panggung acara. Dan bahkan mengikat penata rias. Tidak peduli siapa yang salah. Tak terhindarkan akan mendapat kecaman publik. Dan sanksi akhir dari tim program. Tapi tepat ketika mereka mengeluh belum sempat berhasil sudah gagal. Namun tiba-tiba muncul titik balik. Apa ini menggaruk sebagai bagian dari strategi? Dan yang paling aneh adalah penonton di ruang siaran langsung. Tidak ada yang meremehkanmu. Bahkan banyak yang bilang dari haters jadi fans. Dunia ini ada apa sebenarnya? Tapi bagaimanapun juga, para fansmu merasa sedikit berharap. Sepertinya masih ada harapan. Ternyata kebodohan yang ekstrim. Kadang juga bisa jadi berkah. Tony berjuang seperti seekor ulat. Tampaknya sia-sia. Kamu dan Kinshou mulai minum yogurt. Lagi pula, hal ini juga tidak menghabiskan uang. Yang lebih parah, kamu mengambil dari ransel kanvasmu, mengeluarkan pekerjaan rumah liburan dan mulai mengerjakannya. Kemudian penonton yang kepo di siaran langsung terkejut. Mengerjakan PR. Kamu ikut acara. Mengikat penata rias. Sedang diawasi semua orang di tempat kejadian. Kamu malah mengerjakan PR. Selain itu, soal yang mudah begini saja kamu tidak bisa. Kinshou sedikit lebih baik darimu. Mengeluarkan ponsel dan mulai bermain game. Sangat payah. Kenapa tidak ada yang mencoba menolong penata rias? Kenapa tidak ada yang menyelamatkan penata rias? Seperti ini sudah cukup baik. Kru acara harus melindungi lokasi kejadian. Keduanya tidak tahu sedang disiarkan langsung. Benar-benar tahu cara bersenang-senang. Sebenarnya, Direktur Wang Zegang juga cukup tertekan. Banyak bawahan mengatakan tidak peduli apakah Tony baik-baik saja. Wang Zegang juga merasa kesulitan. Namun suasana di ruang siaran langsung saat ini sangat tidak tepat. Dia sangat takut salah menangani. Jadi, untuk sementara biarkan saja. Tony sebaiknya tidak merasa tersinggung. Kamu yang memulai lebih dulu. Memalukan diri sendiri. Penata rias saat ini menyerah untuk berjuang. Sangat melelahkan. Juga agak lapar. Waktu sudah berlalu setengah jam. Belum ada satupun dari tim program yang datang. Penata rias sudah menyadari pasti ada yang salah. Tidak bisa. Harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Melihatmu menggaruk kepala di depan soal fisika. Tony merayap ke sana. Mulai mengeluarkan suara tangisan. Dengan tatapan mata, menunjuk soal itu. Kamu menerima isyaratnya. Kamu akan. Tony mengangguk dengan semangat. Aku mengambil kain dari mulutmu. Kalau tidak, akan menggelitikmu. Lalu, layar siaran langsung menunjukkan adegan yang tidak masuk akal. Tony yang terikat tangan dan kakinya mulai membimbingmu mengerjakan tugas liburan. Sebagai hadiah, Kinshou di sampingnya menyuapinya buah persik. Gambaran yang aneh namun penuh harmoni. Jumlah penonton di ruang siaran langsung hampir mencapai 5 juta. Semua orang sepakat menyatakan, ini adalah musim The Voice terbaik. Siaran langsung sebelum pertandingan lebih seru dari pertandingan itu sendiri. Jam 6 sore. Seseorang mengetuk pintu ruang rias nomor 10. Kamu dan Kinshou langsung tegang. Kinshou menutup mulut Tony. Kamu dengan cepat menahan pintu dan bertanya. Siapa itu? Kerja sama kalian berdua sangat kompak. Membuat penonton di ruang siaran langsung terpana. Pengundian grup sebelum pertandingan akan segera dilakukan. Telah terjadi hal yang luar biasa di dalam. Baiklah, karena semua orang tahu bahwa ruang rias nomor 10. Kamu menjawab. Lalu, dengan suara pelan bertanya kepada Kinshou. Aku harus pergi undi. Kamu bisa menang sendirian, kan? Sepele. Keduanya saling berpandangan. Kembali menunjukkan senyum nakal. Tidak bisa. Harus memberi pelajaran pada orang ini. Supaya dia tidak lupa dengan cepat. Keduanya kembali menyerang Tony. Menggelitik. 3 menit kemudian. Tony berbaring di sofa dengan mata terbalik. Kehilangan semangat hidup. Dia merasa sistem endokrinnya kacau. Dua orang ini. Benar-benar keterlaluan. Baru saja masih baik-baik saja. Dia sedikit aneh. Kalian langsung menggelitiknya. Serahkan padaku. Setelah itu, kamu keluar ruang rias dengan puas. Menutup pintu dengan hati-hati. Seorang kontestan lewat. Dengan refleks melihat ke dalam pintu. Lagi pula, semua orang sudah tahu ruang rias nomor 10. Terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam. Apa yang bisa dilihat? Kamu terlihat sangat garang. Mengusir lawan dengan tatapan. Lalu mengikuti lawan menuju aula. Di aula, para kontestan saling berbasa-basi dan bertegur sapa.
Pertandingan ini sangat kejam. Tapi penampilan harus tetap terjaga. Hingga kehadiranmu. Aula yang tadinya agak bising. Seketika menjadi hening. Para kontestan serentak menatapmu. Ini orang yang baru saja tampil di siaran langsung nasional. Orang yang berani mengikat penataria secara langsung. Kakak-kakak, paman, bibi. Halo semua. Kamu sangat sopan. Membungkuk sambil berputar. Lagi pula baru saja mengurungkan niat kriminal. Jadi agak gugup. Para kontestan pun langsung memaksakan senyum palsu sebagai basa-basi. Lalu diam-diam menatapmu lagi. Pemandangan yang aneh. Melihat sekali hilang kesempatan. Ekspresi si serius cukup tenang. Aktingnya lumayan bagus. Semua orang diam-diam kagum. Bahkan Chen Mingdao pun tak berani berakting seperti ini. Bahkan Li Jianshui pun tidak berani berakting seperti ini. Akhirnya kamu merasa ada yang tidak beres. Kenapa semua menatapku dengan mata sedikit takut? Apakah karena penampilanku menulis lagu langsung di panggung sebelumnya? Yang jenius itu membuat kalian terkejut. Kontestan kali ini, keseimbangan mentalnya tidak bagus ya. Kamu menemukan tempat duduk di pojok. Sedikit lapar. Biasanya kamu makan malam jam 6 di tempat kerja. Maka kamu menarik seorang staf yang menata yogurt. Bapak, Ibu, bukankah kru acara bilang akan menyediakan makan malam gratis? Kapan dibagikannya? Staf terkejut, tersenyum canggung. Setelah undian selesai, mungkin. Silakan tunggu sebentar. Saat itu, Zhao Liya masuk ke aula dengan membawa sekantong besar camilan. Para peserta berdiri untuk menyambut Zhao Liya. Ngomong-ngomong, Zhao Liya paling muda. Tapi dia yang paling terkenal. Dan alasan sebenarnya semua berdiri untuk menyambutnya. Itu adalah orang tua dan kakek Zhao Liya. Mereka adalah tokoh besar di dunia musik. Kamu juga merasa senang. Akhirnya bertemu lagi dengan kakak perempuan yang manis ini. Apakah dia datang membantu kru acara membagikan camilan? Sepertinya kru acara masih punya sisi manusiawi. Kamu yang kelaparan melihat semua orang berdiri. Terkejut. Apakah ini akan menjadi perebutan? Tidakkah ada sedikit sopan santun? Semua orang di sini adalah orang terhormat. Maka kamu dengan cepat maju dan berdiri di depan Zhao Liya. Mengambil camilan dari tangannya. Kamu adalah orang yang sopan. Tidak memonopoli. Kamu mengeluarkan camilan dari kantong dan membagikannya satu persatu. Setiap orang mendapat 2, adil untuk semua. Sambil tersenyum kepada Zhao Liya. Terima kasih ya. Kerja keras sekali. Zhao Liya tampak sedikit canggung. Tidak apa-apa. Camilan ini agak sedikit ya. Tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Kamu ambil lagi sedikit. Merepotkanmu saja. Zhao Liya menunjukkan ekspresi yang sulit dipahami. Apa-apaan ini? Masih kurang puas. Aku beli dengan uangku sendiri. Seberapapun itu adalah tanda niat baik. Orang ini menganggapku sebagai kru. Yang lain juga terkejut. Luar biasa sekali kamu, sobat serius. Kamu berbisik pelan. Pelit banget. Para peserta menarik napas kaget. Makan makanan orang lain. Masih menganggap orang itu pelit. Sobat serius, bertindaklah lebih beradab. Zhao Liya sangat malu. Sepertinya memang agak sedikit. Tidak mengatakannya pun masih baik. Mengatakannya membuatnya sangat canggung. Dia sekali lagi dibuat serba salah olehmu. Untungnya, masih ada satu kantong besar di ruang rias. Zhao Liya diam-diam melirik tajam ke arahmu. Tersenyum kepada semua orang. Maaf, aku akan ambil sedikit lagi. Para peserta dan staf di lokasi semuanya terkejut. Kenapa Zhao Liya begitu patuh? Lawan saja orang yang tak tahu malu ini. Gadis itu memang pemalu. Di ruang siaran langsung saja pada tertawa terbahak-bahak. Semua menulis komentar memujimu karena tidak bisa mengenali bakat besar. Bahkan penggemar Zhao Liya. Semua sangat bersemangat. Setelah membagikan makanan kepada para kontestan, kamu memberikan sebagian kepada kru. Baru kemudian mengambil 2 biskuit dan mulai makan. Biskuit yang dibeli oleh tim acara ternyata cukup enak. Segera setelah itu, Direktur acara Wang Zegang datang ke aula dengan membawa dokumen. Apakah para kontestan sudah lengkap? Semua orang melihat ke arahmu. Tetapi kamu hanya sibuk menunduk makan biskuit. Masih kurang 1 orang. Zhao Liya. Sambil berbicara. Asisten menatapmu dengan tajam ketika kamu sedang sibuk makan. Dalam hatinya berpikir. Orang seperti ini kalau tidak mengalami kesulitan. Dunia tidak akan adil. Ada apa dengan dia? Apakah dia tidak punya kesadaran waktu? Semua orang kembali melihatmu. Kamu sepertinya menyadari sesuatu. Perlahan-lahan mengangkat kepala. Apakah ada yang belum datang? Apakah tertahan lagi oleh satpam di bawah? Potong gajinya. Semua orang terdiam. Kemana orang itu pergi? Kamu tidak punya perasaan atau apa? Saat itu Zhao Liya datang berlari kecil sambil membawa sekantong camilan. Maaf, saya datang terlambat. Berikan sedikit kepada direktur. Direktur sudah tua. Mungkin dia sangat lapar. Zhao Liya memberikan 2 potong makanan pedas kepada direktur. Direktur menerima dengan wajah bingung. Kenapa datang terlambat? Bukankah sudah diberitahu lebih awal? Asisten membisikkan sesuatu ke telinga direktur. Menjelaskan dengan tambahan bumbu cerita.
Wang Zegang menatapmu dengan mata sedih. Benar-benar bisa bekerja. Di mana saja selalu bisa bikin kehebohan. Wang Zegang berkata dengan pasrah. Baiklah, Lia. Silakan duduk. Semua kontestan siap. Undian pertandingan siap dimulai. Zhao Lia wajahnya memerah. Diam-diam berjalan menuju deretan sofa. Lagi-lagi karena kamu. Namun sofa memang tidak banyak. Semua tempat lain sudah penuh. Hanya ada satu tempat kosong di sebelahmu. Karena semua orang tak ingin duduk dekat denganmu. Bagaimanapun, kamu sekarang terkenal di luar. Kamu memandang Zhao Lia yang perlahan berjalan ke arahmu dengan bingung. Setelah terdiam beberapa detik, tiba-tiba menyadari. Ah, ternyata kamu juga ikut lomba ya? Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku anggap kamu sebagai teman. Kamu ternyata menipuku. Tidak setia kawan. Zhao Lia seketika menunjukkan ekspresi tanpa harapan. Aneh. Baiklah. Semua kontestan siap. Saya akan menjelaskan aturan putaran ini. Putaran ini akan mengurangi hak suara mentor. Meningkatkan voting online penonton. Setiap 10.000 suara penonton dihitung 1 poin. Setiap suara mentor bernilai 10 poin. Putaran ini adalah babak eliminasi dari 20 menjadi 10. 20 kontestan akan dibagi menjadi 4 grup, masing-masing 5 orang. 2 orang dengan poin tertinggi di setiap grup akan langsung maju. Lalu, setiap peringkat ketiga di grup akan menyanyi lagi di babak tambahan. Memperebutkan 2 tempat terakhir. Berikutnya, dimulai undian. Setelah 1 ronde undian, kamu ditempatkan di grup A sebagai yang terakhir tampil. Keempat lawan lainnya adalah Zhao Lia, Zheng Qian, Sui Feier, dan Lin Xiao. Kelompok mau terdiri dari 3 wanita dan 2 pria. Melihat susunan peserta ini, Wang Zegang pun bingung sekali. Dia tahu setiap musim pasti ada kelompok maut. Tapi kelompok ini benar-benar maut. Bisa dikatakan yang paling menakjubkan dalam sejarah. Wajah Zheng Qian, Sui Feier, dan Lin Xiao langsung murung. Pertama, Zhao Lia tak terbantahkan adalah yang pertama. Baik dari segi popularitas maupun kemampuan menyanyi, dia unggul di seluruh grup. Selain itu, kamu yang impulsif ini sebenarnya juga sangat kuat. Bahkan melampaui Zhao Lia. Sayangnya, kekuatan ini mudah tertutupi oleh sifat kocakmu. Kemudian Sui Feier dan Lin Xiao. Satu adalah penyanyi tetap di bar. Satunya lagi adalah peserta utama musim lalu dari Good Voice. Kemampuan menyanyi mereka luar biasa. Keempat orang ini sebenarnya termasuk di antara 20 pemain terbaik di antara mereka. Jika mereka dibagi ke dalam kelompok yang berbeda, hampir semuanya mungkin bisa meraih posisi pertama. Namun sekarang mereka harus berjuang mati-matian. Terakhir, Zheng Qian juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Di kelompok mana saja bisa lolos sebagai peringkat kedua. Kasihan di pertandingan sebelumnya Zheng Qian kamu kalahkan dengan mudah. Dengan susah payah lolos melalui babak kebangkitan. Tak disangka bertemu lagi denganmu. Juga Zhao Lia. Aturan pemungutan suara di Good Voice adalah, pemungutan suara dimulai ketika penyanyi pertama dalam kelompok tampil. Setelah penyanyi terakhir selesai, berikan evaluasi singkat. Segera akhiri pemungutan suara. Kecuali penggemar fanatik yang suka dari awal. Langsung memilih idola mereka sendiri. Kebanyakan penonton netral mendengarkan yang bagus selalu memilih. Jadi, yang pertama paling diuntungkan. Kelima negara yang paling dirugikan. Terutama ketika penonton menemukan yang kelima bernyanyi paling bagus. Mereka sudah memilih. Sudah terlambat untuk menyesal. Tentu saja kru acara tahu ini tidak adil. Tetapi ini menegangkan. Wang Zegang memandangmu dengan simpati. Tetapi melihatmu sedang asyik makan biskuit tanpa beban. Kamu tampak sangat senang. Berkelompok dengan Naisu Xiaojie. Kamu tidak tahu bahwa kamu mendapatkan undian terburuk. Pada layar siaran langsung. Pesan dari penonton sudah mulai berbelasungkawa untukmu. Sudah habis. Ternyata tampil sebagai yang kelima dalam grup kematian. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Mungkin saja direktur acara diatur oleh kru acara. Diatur juga sudah biasa. Lihat saja apa yang telah dilakukannya. Pantas saja dihukum oleh langit dan bumi. Tersisih atau tidak bukanlah hal penting. Aku menunggu untuk mendengar lagu Dayu. 2 lagu Dayu didouin tidak lebih rendah dari lagu Orang Seperti Aku. Direktur acara bisa menulis yang lebih baik dengan cepat. Direktur acara sungguh dalam posisi sulit. Jika tidak melebihi 2 lagu itu, maka kemungkinan habis. Saya bertaruh 5 sen. Kakak serius berbalik menjadi legenda. Minum. Lihat siapa lawannya. Grup ini seperti pertarungan antara 2 dewa. Setengah jam kemudian, sesi pengundian selesai. Semua daftar 4 grup telah dikonfirmasi. Setiap orang. Selanjutnya makan malam akan dibagikan. Semua orang bersiaplah dengan baik. 1 jam kemudian, pertandingan resmi dimulai. Selain itu, kamu bersemangat sampai menggosok tangan. Akhirnya makanan akan dibagikan. Zegang tiba-tiba menunjukkan sedikit selera humor yang aneh. Hei, karena penonton suka menonton.
Maka lakukan dengan maksimal. Pilar Zhao. Kenapa kamu belum berdandan? Guru Tony bilang penampilan saya bagus. Tidak perlu berdandan. Para kontestan tidak berani melihatmu. Perkara ini terbongkar. Zhao Lia menahan tawa. Setidaknya nanti bisa menggunakannya untuk mengolokmu sepenuhnya. Mengolokmu seumur hidup. Benar atau tidak? Nanti tanya Tony. Tidak perlu. Direktur, Anda sibuk dengan pekerjaan Anda. Penata rias, Tony, benar-benar berkarisma. Begitu profesional. Ucapannya juga enak didengar. Mana mungkin tidak bertanggung jawab. Para kontestan semua menahan diri dengan tidak nyaman. Bahu kecil Zhao Lia sudah mulai bergetar. Guru Tony sangat profesional. Ucapannya sangat enak didengar. Kalian memukuli orang? Bahkan mengikat orang. Masih menggelitik orang. Wang Zegang dalam hati berbelasungkawa untuk Tony. Baru saja asisten bilang. Jumlah penonton siaran langsung di Douyin mencapai 8 juta. Sebagian besar datang karena kasus penculikan Shen Jingde. Kalau begitu, maka terpaksa kita repotkan Tony. Lagi pula, rating lebih penting dari segalanya. Baiklah, bubar sekarang. Para kontestan kembali ke ruang rias masing-masing untuk bersiap untuk kompetisi. Kamu tertinggal di belakang. Dengan lambat mengetuk pintu ruang rias nomor 10. Raja Langit, menutupi bumi. Ayam kecil dimasak dengan jamur. Keluarga Pauge. Tidak pernah ceroboh. Pintu terbuka sedikit. Kamu menyelinap masuk. Tanpa diketahui. Adegan ini diam-diam dipasang oleh kru acara di samping. Kamera di belakang tanaman hijau merekamnya dengan jelas. Tentu saja tayang di siaran langsung Douyin. Mengapa kamu melepaskannya? Bahkan mengutak-atik tugas saya. Dia tidak akan bisa kabur. Saya bisa mengalahkan 10 orang seperti dia. Selain itu, sepertinya kita salah menuduhnya. Tony tersenyum sambil berterima kasih. Mengambil ponsel untuk menunjukkan padamu. Kontestan Zhao. Saya tidak bermaksud memberi Anda riasan seperti milik saya. Inilah riasan yang saya rancang untuk Anda. 3 hari yang lalu saya mendapat tugas untuk merias Anda. Saya bahkan begadang 2 malam. Membuat beberapa rencana. Lihatlah. Bagaimana kalau saya menebus kesalahan ini? Senyum Pak Tony tampak cemas. Kru acara membiarkan orang ini bertindak kasar. Yang bijak tak mencari masalah. Kenapa tidak bilang dari awal? Hati Tony. Apakah kau memberiku kesempatan untuk bilang? Hampir saja tertimpa. Kamu berpikir, tidak merias mungkin akan menimbulkan kecurigaan dari kru sutradara. Maka rias sedikit saja. Jadi Tony mendapatkan kembali sedikit kebebasannya. Untuk merias wajahmu. Seperti Tony, keahlianmu bagus juga. Saya perhatikan raut wajahmu ini. Kalau diperhatikan lagi cukup ramah. Tony tersenyum malu. Saat kamu menjahiliku sebelumnya, apakah terasa ramah juga? Saat itu terdengar ketukan pintu. Staf yang mengantar makanan datang. Kamu dan Qin Shou menatap Tony bersamaan. Ekspresi Tony menjadi tegang. Mengangguk berulang kali. Saya mengerti. Percayalah padaku. Pasti akan menjaga rahasia. Tony membuka pintu. Mengambil kotak makanan dari tangan staf yang terkejut. Lalu memerintahkan. Kami sedang mendiskusikan rahasia penampilan. Jangan mendekat jika tidak ada urusan. Staf itu pergi dengan wajah bingung. Bukankah Tony telah diculik? Menutup pintu. Tony dengan sigap membukakan kotak makan untukmu. Berikan sumpitnya. Jangan khawatir. Kita ini orang sendiri. Aib keluarga tidak disebarluaskan. Saya tahu batasannya. Kamu menyuap nasi. Kapan kita jadi orang sendiri? Tony memberikan daging miliknya padamu. Makan lebih banyak daging. Tampil dengan baik di atas panggung. Kamu bingung. Jangan-jangan otak Tony tidak berfungsi dengan baik. Kakak yang serius. Kita mendapat giliran A5. Hal ini tidak menguntungkan bagi kita. Ingat untuk meminta dukungan bahkan sebelum mulai tampil. Biarkan penonton mendengar nyanyianmu sebelum memberikan suara. Tony menjelaskan betapa kuatnya grup A. Dan kerugian bagi yang tampil terakhir. Jadi, bagaimana? Aku harus meningkatkan kecerdasan. Tidak bisa kalah. Setiap masalah ada solusinya. Kamu sendiri sudah populer. Ikan besar akan menjadi sorotan utama malam ini. Saat penampilan pembuka, usahakan mendapatkan kesempatan untuk bicara. Panaskan lagi isu ikan besar ini. Saat di atas panggung, cobalah menarik simpati penonton. Bang Tony sudah berada di industri ini lebih dari 10 tahun. Sudah melihat banyak sekali kasus nyata dari ajang pencarian bakat. Apa yang harus dilakukan di atas panggung? Akan kuajarkan semuanya. Tony terlihat sangat bersemangat. Aku bersedia memberikan semua yang telah kupelajari seumur hidup. Membantumu menjadi seorang yang lebih baik. Asal kalian berdua tidak menyusahkanku. Saya paling takut digelitik. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Kalian berlima naik ke panggung sesuai urutan tampil. Pembawa acara mulai mewawancarai Zhao Lia. Lia, apa pendapatmu tentang lagu Ikan Besar yang ditulis oleh Zhao? Apakah akan lebih baik daripada lagu Dayu yang ada di Douyin?
Di lokasi, tidak banyak orang yang tahu peringkat kedua. Dayu, ditulis oleh Zaolia. Saya merasa ada peluang besar. Saya sarankan kepada para penonton di depan televisi. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk memilih. Bisa mendengarkan lagu, Dayu, dulu sebelum membuat keputusan. Zhao Deju tampil terakhir. Ini sedikit merugikan. Namun saya dan 3 kontestan lainnya menantikan pertandingan yang adil dengannya. Ada tepuk tangan di lokasi. Inilah kepercayaan diri Zaolia. Dia rendah hati namun juga kuat. Chen Bosong mengernyitkan dahi dengan lembut. Ingin mengalahkan saya. Tidak semudah itu. Kemudian pembawa acara mulai bertanya padamu. Tentang niat baik dari 4 kontestan sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu menunggu hingga saya selesai bernyanyi baru memulai pemungutan suara. Sekarang sudah bisa mulai memilih. Pilih aku. Saya adalah Zhao Deju nomor A5. Ketik pesan as. Kirim ke 1233211234567. Jika tidak bisa mengingat, tidak masalah. Di sudut kanan bawah layar langsung terdapat nomor telepon. Master belakang panggung. Tolong tampilkan nomor telepon. Di sini yang aku tunjukkan dengan jari. Terima kasih. Semua orang di tempat itu kebingungan. Beberapa kontestan tampak kacau. Kami sudah lama berpura-pura berwibawa. Tapi kamu enak sekali. Datang langsung menginjak-injak kami berempat untuk mengumpulkan suara. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Penonton di tempat tertawa terbahak-bahak. Layar live streaming dipenuhi dengan komentar. Pujian gila untuk si kakak yang tanpa malu, tak tahu diri. Kontestan unggulan Zhao. Beberapa kontestan sebelumnya memikirkan untuk membantumu. Kenapa kamu tidak sedikit pun berterima kasih? Malah kamu mengumpulkan suara sendiri. Apa itu tidak baik? Saya mengumpulkan suara berdasarkan kemampuan. Tidak ada yang salah dengan itu. Bukan. Kamu begini. Kamu berkata dengan tidak sabar. Baiklah, baiklah. Mereka tidak mengumpulkan suara. Aku akan membantu mereka melengkapi. Penonton yang menyukai Zheng Qian. Silakan pilih A1. Dia pernah satu tim dengan saya sebelumnya. Bernyanyi dengan sangat baik. Suka dengan Lin Xiao dan Sui Feier. Silakan pilih A2 dan A4. Yang satu tampan, yang satu cantik. Memilih tidak akan merugi atau tertipu. Setelah selesai bicara, kamu melihat ke arah Zaolia. Zaolia balik menatapmu tajam. Kamu memasang wajah dingin. Kamu menipu aku dan masih merasa benar. Berani-beraninya menatapku. A3 adalah teman baikku, Zaolia. Meskipun dia membohongiku. Tapi aku tidak menyalahkannya. Asalkan dia mengajak aku makan hotpot, aku akan segera memaafkannya. Bagi penonton yang menyukainya, mohon berikan dukungan dengan banyak memberi suara. Terima kasih. Kamu dan Zhao Deju adalah teman. Betul. Kami belum lama saling mengenal. Dia tidak tahu bahwa aku juga peserta. Tapi kami adalah teman. Dan sebenarnya aku ikut serta setelah mendengar dia menyanyi di audisi awal mirip seperti aku. Orang seperti inilah yang membuatku bertekad untuk ikut. Keluargaku sebenarnya tidak terlalu mendukung. Ternyata ada cerita seperti ini. Ngobrol santai sebentar. Pembawa acara mengumumkan kelompok pertama untuk kompetisi resmi dimulai. Zheng Qian tetap di panggung bersiap untuk kompetisi. Kamu mengikuti Zaolia. Benarkah kamu benar-benar ikut setelah mendengar aku menyanyi? Apakah kamu sangat mengagumi aku? Mengapa keluargamu tidak mendukungmu bernyanyi? Apakah kamu cukup terkenal? Aku baru saja mendengar ada penonton yang memanggilmu, babi grand piano. Serangkaian pertanyaanmu membuat Zaolia agak terpukul. Kalau saya mengundang tidak boleh? Kamu benar-benar terdiam. Kinshow dulu juga dibuat gila olehmu seperti ini. Setiap bulan setidaknya menjamu 4 atau 5 kali. Setelah Zheng Qian selesai menyanyi, mendapatkan tepuk tangan meriah. Kemudian peserta kedua Lin Xiao tampil. Dia menyanyikan lagu, Kyoto, Kyoto, dari Wang Song. Suaranya sangat memikat. Ritmenya juga sangat nyaman. Lin Xiao turun dari panggung. Zaolia berdiri. Dia sedikit gugup. 2 penampil sebelumnya dalam grup ini tampil sangat baik. Semangat, kamu yang terbaik. Kamu tiba-tiba menangkupkan tangan di mulut. Berteriak keras. Zaolia terkejut. Mengangkat kaki diam-diam dan menendangmu. Lalu mengangkat gaun dan cepat-cepat naik ke panggung. Jangan katakan itu. Karena kamu menakutinya. Dia jadi tidak begitu tegang. Dia perlahan berjalan ke piano yang sudah disiapkan dan duduk. Halo semua. Lagu yang akan saya bawakan adalah Ikan Besar. Tiba-tiba penonton menjadi heboh. Suara keributan penonton mulai terdengar. Area persiapan di atas panggung. 3 kontestan melihat ke arahmu. Apakah mereka berdua sudah merencanakannya? 2 hebat ini bekerja sama menggerta pendatang baru lainnya di grup A. 1 lagu, Ikan Besar, saja sudah cukup menarik perhatian. Sekarang malah ada 2. Yang lain jadi ketinggalan jauh dalam hal pembicaraan. Namun sebenarnya kamu juga kebingungan. Kenapa Zaolia juga menyanyikan Ikan Besar? Siapa yang menulisnya? Ruang siaran langsung sangat meriah. Awalnya kupikir 5 orang kuat dari grup A sudah cukup menegangkan.
Tak disangka ada yang lebih mendebarkan. Lagu, Ikan Besar, ini adalah karya yang paling memuaskan bagiku sejauh ini. Aku percaya diri dengannya. Jadi berharap bisa menyanyikannya untuk semua orang. Piano yang cerdas dan ceria. Mengalun mengikuti ujung jari Zaolia yang menari bagaikan peri. Begitu intro dimulai, semua orang berseru kagum sekali lagi. Ini lagu kedua terpopuler di Douyin, Ikan Besar. Ternyata lagu ini ditulis oleh Zaolia. ID Douyin, hotpot harus dimakan berdiri, itu Zaolia. Lalu, suara jernih Zaolia mulai terdengar. Dia menyanyi dengan sangat mendalam. Matanya sudah mulai berkilau dengan air mata. Namun, suaranya tetap stabil dan jernih. Penonton dan juri semua terpesona. Dalam benak pendengar, seorang gadis muda yang penuh semangat, yang mengejar impian muncul dengan jelas. Lagu ini dinyanyikan Zaolia untuk dirinya sendiri. Saat pertama kali melihat lirik ini, hatinya berdebar. Zaolia yang berusia 16 tahun itu bangga. Dan luar biasa. Bahkan semakin bingung. Pada usia yang sangat muda, dia sudah bermain piano. Meraih pencapaian yang luar biasa di bidang tersebut. Banyak orang menaruh harapan besar padanya. Namun, dia memiliki mimpi lain yang ditentang banyak orang. Kali ini, dia memulai langkah pertama. Tepuk tangan bergemuruh. Tepuk tangan terdengar tanpa henti. Di layar siaran langsung, close-up wajah penonton. Mata mereka memerah terharu. Bersorak dengan keras. Setelah selesai bernyanyi, Zaolia mengambil mikrofon yang telah dipasang. Terima kasih semuanya. Lagu ini saya tulis untuk diri saya sendiri. Juga saya persembahkan untuk semuanya. Sambil saya ingin menyampaikan kepada kakek nenek saya, orang tua dan saudara. Dan sampaikan sepatah kata untuk guru-guru dan senior yang menyayangiku. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi saya mungkin akan mengecewakan harapan kalian. Karena saya memiliki mimpi saya sendiri. Saya mencintai musik. Musik bukan hanya piano. Saya akan menjadi seorang musisi yang hebat. Terima kasih. Zaolia juga matanya memerah. Jika dulu, dia sama sekali tidak berani mengatakan hal seperti itu. Namun lagu ini memberinya kekuatan. Kemudian Sui Fei naik ke panggung dan bernyanyi. Ada Zaolia yang memukau sebelumnya. Kembali kau bertindak seperti macan dan serigala di belakangku. Perasaannya agak kacau. Penampilannya tidak terlalu bagus. Bahkan dia salah menyanyikan satu lirik. Saat turun dari panggung, perasaannya sangat terpuruk. Pertunjukan kompetisi memang sekejam itu. Terima kasih atas penampilan Sui Fei. Selanjutnya, mari kita sambut peserta terakhir dari grup A. Peserta Zhao akan membawakan Ikan Besar. Kamu membawa gitar dan perlahan naik ke panggung. Lagu ini saya persembahkan untuk ibu saya. Dia telah meninggal 10 tahun yang lalu. Saya akhirnya memahami saat-saat terakhirnya. Mata yang perlahan meredup namun tak ingin tertutup. Ingin saya katakan padanya. Lengba terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tampak serius bisa sekonyol itu. Masih ada sisi seperti itu. Hidung Zaolia sedikit terasa asam. Terpikirkan tentang seseorang yang pernah mengalami masa remaja yang sama tragisnya. Hanya saja sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Kamu mulai memetik senar gitar. Intro mulai berbunyi. Musik mengalun seperti gelombang yang mengikuti angin. Perasaan sedih dan jauh menerpa. Langsung menyentuh hati. Aku ingin mengatakan padanya. Ikan besar. Benar-benar telah tumbuh dewasa. Intro segera berakhir. Kamu mulai bernyanyi dengan lembut. Ombak diam, tenggelamkan malam. Tanpa suara, tanpa harapan. Bayangan langit, sudut terjauh. Tempat hatiku pernah jatuh. Angin membawa namamu perlahan lewat celah mimpi yang terlupakan. Seekor ikan besar berenang di antara retakan mimpi. Aku pun hanyut bersamanya. Tak tahu arah, hanya rasa. Malam terlalu dalam untuk pulang. Tapi aku tetap menghilang. Hampir semua orang seolah merasakan sekejap. Aliran listrik dari telapak kaki langsung ke ubun-ubun. Bulu tubuh meremang seketika. Itu suara wanita. Nada ini terlalu tinggi. Banyak orang seolah mengerti. Ini adalah kamu menyanyikan ciuman balik ibumu.
menyanyikan untuk dirimu sendiri. Chen Bosong duduk tegak, ekspresinya serius. Begitu kamu membuka suara, dia tahu dirinya kalah. Kamu menutup mata, seolah kembali ke masa lalu. Ada suatu masa, sering terbangun tengah malam dan mendapati ibumu duduk di samping tempat tidur menatapmu. Seolah berharap dari wajah polos itu, tampak seperti apa dirimu saat dewasa. Kadang-kadang dia akan menyeka air mata. Namun, kebanyakan waktu, dia diam dan tenang. Kamu adalah orang terakhir yang mengetahui penyakit ibumu. Saat itu ibu sudah kurus tinggal tulang dan kulit. Sebenarnya, dia hanyalah seorang wanita desa yang sangat biasa. Begitu biasa sampai-sampai kamu bahkan agak lupa seperti apa wajahnya. Pernah suatu ketika, dia juga pernah berharap akan keajaiban, bukan? Berharap bisa sembuh dari penyakit, menemani anaknya tumbuh besar. Namun, tak lama kemudian rambutnya hampir semuanya rontok. Maka dia hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit. Dengan tersenyum paksa, dia berulang kali memberitahu kamu yang baru kelas 1 SD, bahwa kamu adalah seorang lelaki. Sudah dewasa. Ibu tahu kamu sangat berani. Meskipun dia sangat berat hati untuk melepaskan. Tapi dia tidak punya pilihan. Ketika saat itu tiba, dia tidak terlalu sedih. Hanya rasa penyesalan. Dia hanya dengan lembut menggenggam tanganmu, menatapmu. Dia tahu dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Pandangan ini adalah perpisahan selamanya. Dia tetap tidak mau menutup matanya. Pada saat ini, dia akhirnya merasa takut. Dia takut meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Takut kamu melupakan dirimu sendiri. Namun lebih takut kamu tidak bisa keluar dari kesedihan ini. Namun, dia lebih berharap kamu bahagia. Dia telah memberikan segalanya yang dia miliki untukmu. Dan merasa bangga karenanya. Matamu tidak pernah terbuka. Diam-diam menyanyikan lagu. Seluruh tubuhmu masuk ke dalam keadaan yang hampir kehilangan diri. Paruh pertama lagu selesai dinyanyikan. Kemudian suaramu berubah. Kesedihan memudar. Sebuah kekuatan penyembuhan memenuhi suara nyanyian. Seperti dua jiwa berkomunikasi melintasi kematian. Paruh pertama adalah penyesalan ibu 10 tahun yang lalu. Paruh kedua adalah jawaban anak laki-laki kepada ibunya 10 tahun kemudian. Anak kecilmu sudah dewasa. Segalanya baik-baik saja. Bagimu saat ini, sebenarnya tidaklah sedih. Dia seolah milik langit yang tak dapat dijangkau. Namun setiap malam ketika kau terlelap, rindu dan kasih sayang, tetap akan terbang kembali ke pelukannya. Seperti seorang bayi. Setelah lagu berakhir, suara piano mengalun lembut. Seluruh ruangan hening. Di layar siaran langsung, tampak wajah-wajah yang bercucuran air mata. Bahkan direktur acara Wang Zegang pun menyeka sudut matanya. Kemudian semua orang di seluruh ruangan berdiri, memberikan tepuk tangan untukmu. Tepuk tangan itu tidaklah heboh. Sangat lembut. Kau tak membuka mata. Menjentikkan senar. Tidak terganggu oleh tepuk tangan. Perlahan-lahan menyenandungkan. Tepuk tangan langsung berhenti. Besar berenang di antara retakan mimpi, aku pun hanyut bersamanya. Tak tahu arah, hanya rasa malam terlalu dalam untuk pulang, tapi aku tetap menghilang. Langit biru memudar. Semua orang menahan napas. Di tempat yang luas itu hanya ada satu suara. Suara nyanyian menembus langit. Tubuh Chen Bosong bergetar hebat. Dua baris air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Bahkan tidak mencoba untuk menghindar atau menyembunyikan. Hanya kedua tangannya yang mencengkeram erat pinggir meja. Di kursi penonton, orang-orang yang belum sempat menahan air mata mereka, bahkan menangis bersama. Lebih dari sebelumnya. Saat ini, lagu yang lembut dan tanpa lirik ini, lemah lembut tanpa sedikit pun kekuatan, dengan mudah menusuk jutaan hati. Jika bisa dikatakan bahwa seluruh lagu sebelumnya adalah surat yang dikirim ke surga, memberitahunya, ikan besar telah dewasa. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Maka nyanyian terakhir ini adalah bocah kecil itu. Menangis keras setelah mengirim surat. Maaf aku berbohong. Aku masih merindukanmu. Suara nyanyian menghilang. Suara gitar berhenti. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada teriakan. Tidak ada sorakan. Selain suara orang terisak, tidak ada suara lain di seluruh tempat. Matamu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Menunduk dalam diam. Saya dan ayah menjalani hidup dengan baik. Benar-benar baik. Tidak tahu. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Berdiri lama di atas panggung. Kamu tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada yang mendesak. Semua orang tidak bersuara. Penonton masih tenggelam dalam suasana duka. Tidak bisa keluar dari perasaan itu. Juri-juri bahkan lebih terpana. Namun, pembawa acara yang seharusnya memulai proses cewek, saat ini sedang bersembunyi di samping band dan menghapus air mata. Dia tahu seharusnya dia naik panggung.
Tapi dia tidak ingin mengganggumu sekarang. Meski kamu sering mengkritiknya. Hampir selama 1 menit. Seluruh tempat kompetisi sunyi senyap. Lalu kamu membungkuk dalam-dalam, terima kasih. Kamu tidak menangis. Hanya pada saat berbalik, angin dan debu tetap membutakan mata. Kamu berusaha berkedip. Akhirnya tidak membiarkan air mata jatuh keluar.